Prosesi memasuki aula. Selamat datang kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Sosial Humaniora Bapak Nusep Almigo PhD, kepada Ketua Program Studi Psikologi Ibu Dr. Itria MA, kepada narasumber Bapak Gini Toponindro SPD MSI yang akan diwakili oleh Bapak Luxor Pratama MSI, Bapak Ahmad Farudin AMK, serta para tamu undangan dari mahasiswa internasional UIN Raden Fata, mahasiswa psikologi Univ Katolik Musi Ceritas, mahasiswa psikologi UIN Raden Fata Palembang, dan mahasiswa psikologi bimbingan konseling Unsri. Serta kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Sosial Humaniora Bapak Nusep Almigo PhD, dan yang kami hormati Ibu Dr. Itria MA selaku Ketua Program Studi Psikologi, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan narasumber serta para tamu undangan pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara seminar internasional dan diskusi panel kesehatan mental di generasi muda, peran komunitas dan dukungan psikososial di era Society 5.0. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyayu Denosa. Bapak Ibu dosen dan teman-teman bisa panggil Nyayu ataupun Ocha. Nama saya mudah diingat, mudah disebut, tapi tidak mudah dilupakan. Saya selaku MC pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Emina, Natasha Klinik, Wardah, Jawarate, dan Lokalate Kopi Brondong sebagai sponsor yang menyukseskan acara kita pada hari ini. Serta adapun media partner dari Lingkaran.id, Binarians, BTV, UKM Seni, dan McQueens. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum acara kita mulai, kita tagline dulu sebentar. Kalau saya bilang Celebrity Unity, teman-teman dan Bapak Ibu bisa jawab Building Stronger Community Together. Bisa? Bisa teman-teman? Belum ya? Ya, jadi nanti kalau saya bilang Celebrity Unity, teman-teman bisa bilang Building Stronger Community Together. Ingat ya, Building Stronger Community Together. Oke, bisa? Oke. Ingat ya, Building Stronger Community Together. Oke. Bisa kita mulai ya? Celebrity Unity, Building Stronger Community Together. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim.
Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Bina Dharma, dan himne psikologi. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dimohon duduk kembali. Mohon maaf, para hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya kita akan membaca doa yang akan dipandu oleh Ferry Irawan. Kepada Saudara Ferry Irawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar acara kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Tuhan. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang beragama non-Islam dipersilakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, perlu diketahui bahwa acara kita pada hari ini disiarkan langsung di Bina Dharma TV. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ayu Dwi Sapitri. Kepada Saudari Ayu Dwi Sapitri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nuzep Almigo, SPSI, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Ibu Dr. Itria MA selaku Ketua Program Studi Psikologi Universitas Bina Dharma. Yang terhormat Bapak Gini Toponindro SPD MSI selaku Kepala Sentral Budi Perkasa yang diwakilkan oleh Pak Luxor Pratama MSI selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda, Sekretaris Pokja Respon Kasus. Yang terhormat Bapak Ahmad Fahrudin AMK selaku Perawat Terampil Ketua Pokja Sentral Kreasi Atensi SKA. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Psikologi Universitas Bina Dharma. Yang terhormat juga Anissa Robani selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Bina Dharma. Dan mahasiswa Psikologi Universitas Bina Dharma yang saya cintai, serta mahasiswa internasional UIN Raden Fata, dan mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas, mahasiswa psikologi dan bimbingan konseling dari Universitas Sriwijaya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di Aula Universitas Bina Dharma dalam rangka acara seminar internasional dan diskusi panel.
Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mempertemukan para ahli, praktisi, akademis, dan mahasiswa dari berbagai universitas untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai tema kita pada pagi hari ini, kesehatan mental di generasi muda, peran komunitas dan dukungan psikososial di era Society 5.0. Kami berharap melalui seminar ini dan diskusi panel ini juga kita dapat menggali wawasan yang lebih mendalam serta memenuhi solusi dan inovasi yang relevan dengan tantangan global yang kita hadapi saat ini. Saya sebagai Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah datang pada pagi hari ini hingga siang nanti, dan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah turut mempersiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin. Kami harap seminar ini tidak hanya memberikan ilmu yang bermanfaat, tetapi juga mempererat jaringan kerjasama antar peserta dan narasumber yang hadir pada pagi hingga siang nanti. Semoga diskusi dan seminar ini akan berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang positif untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Sosial Humaniora Bapak Nusep Almigo PhD. Kepada Bapak Nusep Almigo PhD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berbagi ilmu di hari yang cerah. Diulangi ya. Cakepnya kecil banget itu. Berbagi ilmu di hari yang cerah. Semangat berkorban, tak kenal lelah. Nah, ya. Selamat datang di seminar internasional dan diskusi panel. Mana cakepnya? Mari bersama meraih ilmu yang berarti. Itulah salah satu teknologi AI yang saya pakai barusan. Saya pakai ChatGPT, tolong buatkan pantun seminar internasional. Nggak sampai 2 detik sudah selesai. Baik, yang pertama saya hormati sahabat saya, orang kuat saya, orang besar di psikologi, Dr. Itria, SPSI MA, Kaprodi Psikologi. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Kemudian tetamu undangan kita, Bapak Gini Topo Nindro, SPD MSI, Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, yang diwakili oleh Bapak Pratama dan Bapak Ahmad. Selamat datang di Bumi Bina Dharma. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Kemudian narasumber kedua kita yang sebentar lagi akan bergabung, mungkin sedang menonton di acara live kita, yaitu Saudara Muhammad Asmadi dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Narasumber diskusi panel dari Marisa Anggraini dari Universitas Bina Dharma, kemudian Zaidi Naufal dari Universitas Raden Patah Palembang, beserta Mutiah Anis Atsila dari Universitas Sriwijaya. Betul, saya mohon maaf kalau salah penyebutan. Tepuk tangan untuk diskusi panel. Dosen-dosen psikologi Universitas Bina Dharma yang sudah hadir pada hari ini, orang-orang kuat di bidang psikologi, tetamu undangan baik dosen, staf maupun badan-badan atau organisasi, serta tidak lupa Ketua Himpunan Psikologi, ya, dan juga rekan-rekan dari kepanitiaan seminar internasional dan diskusi panel ini,
yang membuat acara ini yang sedikit berdegup bagi hati saya, karena ini baru pertama kali mereka membuat acara ini dengan 99% hampir sempurna. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini dibuat bukan 1-2 hari saja, tapi sudah difikirkan, dikonsepkan selama berbulan-bulan rasanya. Biarpun untuk rehearsalnya maupun kegiatannya itu baru intens lebih kurang 1 bulan ini. Dan saya ucapkan sekali lagi bahwa ini adalah contoh model bagi acara-acara selanjutnya. Sebeginilah acara yang kita akan buat. Tidak lupa tetamu undangan yang katanya dari Malaysia, duduk diam-diam. Insya Allah ada yang datang dari Selangor, dari mana tadi ya? Dari Selangor semua ya? Dari Selangor, Malaysia yang sudah hadir ini. Kemudian dari Amerika tadi, mana dari Amerika tadi ya? Dari Bangladesh belakang tadi ya. Jangan lihat ya. Acara seminar internasional ini dan diskusi panel ini adalah acara tahunan, di mana ini merupakan hadiah terbesar bagi prodi dulu namanya Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma. Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma ini berdiri tahun 2002 kebanyakan duanya. Jadi tahun 2002, jadi sudah lama. Dan Universitas Bina Dharma ini yang pertama di Palembang, ini di Sumatera Selatan ini. Jadi wajar bahwa Universitas Bina Dharma ini sudah duluan dan memang peminatnya luar biasa. Universitas Bina Dharma khususnya prodi psikologi sudah menghasilkan produk-produk atau mahasiswa yang bekerja bukan saja di level psikologi saja, tapi sudah di level internasional maupun nasional. Saya kemarin ditelepon, saya lupa namanya, tapi tiba-tiba telepon saya, katanya angkatan 2006. Nelpon saya sore-sore, halo siap Pak Nusep ya? Siap. Kenapa? Saya bilang siap. Kok siap-siap terus? Ya, dari tadi siap-siap terus. Siap Pak, saya angkatan 2006. Saya sekarang kapten pangkatnya di Angkatan Laut di Jakarta. Wah, luar biasa. Ya. Jauh banget dari psikologi ke Angkatan Laut. Memang cita-cita saya Pak. Saya di pesinya di Angkatan Laut. Dan sekarang dia lagi menangani beberapa kasus di dalam pesi di Angkatan Laut. Jadi artinya dunia psikologi itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng katanya. Jadi orang-orang Bina Dharma ini, lulusan Bina Dharma, senior-senior Anda itu sudah banyak berkecimpung dalam organisasi maupun ada yang berpolitik. Ataupun yang sudah menjadi bagian-bagian dalam kepolisian maupun tentara. Nah ini salah satu bahwa produk psikologi di Universitas Bina Dharma ini sudah menunjukkan intensitas dan menunjukkan keunggulan. Jadi kalau mau diukur KPI-nya sudah sangat tinggi sekali. Saya promosi sedikit bukan prodi. Jadi inilah ajang saya untuk mempromosikan. Kebetulan ini live, jadi boleh dilihat di channel YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, tepuk tangan dulu lah, jangan malu-malu. Kegiatan ini berlangsung 2 hari, di mana hari ini dan besok. Jadi hari ini seminar dan diskusi panel, besok banyak acara lagi. Terutama kita ada booth-booth di belakang, ada permainan, saya nggak tahu nih anak-anak psikologi, booth-boothnya boleh dilihat nanti, ada eksperimen, ada lagi nggak tahu bola-bola itu apa, permainan apa. Tapi insya Allah aktivitas selama 2 hari kegiatan seminar internasional dan diskusi panel ini insya Allah sangat meriah. Dan memang dari dulu kutukan psikologi ini memang meriah, pasti banyak orang datang. Ya, tidak ada yang tidak datang. Terutama yang datang mengumumkan masalahnya. Kamu anak psikologi ya? Iya, aku punya masalah. Minimal itu. Ya, seperti kita ini bisa menjawab semua permasalahan mereka. Dan itu menjadi satu tolak ukur yang pasti. Ini saya suka ya.
Nah ini yang terbaik. Di belakang tadi ada signboard, tinggal 2 menit lagi Pak. Ini salah satu kegiatan yang sangat bagus, dan tolong kegiatan ini sudah punya standarisasi. Hari ini sudah 99% penilaian saya sama Bu Kaprodi tadi. Kalau ada event selanjutnya yang menggunakan mahasiswa psikologi ataupun orang-orang psikologi harus 100. Jadi tidak di atas 99 atau sama dengan 99. Oleh sebab itu saya doakan dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi para narasumber, tetamu undangan yang hadir ini. Kalau misalnya ada kekurangan dalam kegiatan ini, kami keluarga besar Fakultas Sosial Humaniora khususnya Prodi Psikologi memohon maaf, dan insya Allah kegiatan ini tetap diprakasai oleh mahasiswa dan Kaprodi serta dosen-dosennya, serta produk-produk dosennya ada sampai hari ini. Ini salah satu anak Bu Mutia pun datang untuk menghadiri ini. Ini salah satu saking semangatnya untuk menghadiri acara seminar ini ya. Tepuk tangan dulu untuk beliau ini ya. Yang terakhir, ide-ide baru kita gali dan kembangkan. Dengan diskusi kita saling menguatkan. Cakep. Semoga sukses kita raih bersama untuk masa depan yang lebih gemilang di dunia. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Bapak Nusep Almigo, PhD. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki sesi awal seminar internasional dan diskusi panel yang akan dipandu oleh moderator, yaitu dari mahasiswa psikologi semester akhir yang berpengalaman dan memiliki ketertarikan dalam kesejahteraan sosial dan isu-isu lingkungan. Serta beliau juga bergabung dalam komunitas ILMPI, Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Nah, jadi bakal ada beberapa narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman jangan lupa menyiapkan catatannya, karena di akhir nanti moderator akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, langsung saja kita sambut Saudari Intan Ashari Hidayati. Kepada Saudari Intan Ashari Hidayati dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Saudari Nyayu atas waktunya tadi. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu dosen, Bapak pemateri selanjutnya, mohon izin untuk Ibu Bapak dosen yang terhormat, yang saya cintai, dan teman-teman yang saya sayangi. Oke. Aduh, sebenarnya saya mau pantun juga nih. Catatannya lupa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya saya melihat ini sebenarnya pesertanya banyak ya pemirsa. Karena kata Bapak Dekan kita tadi dari Malaysia ada, dari Amerika ada, tapi suara yang saya dengar itu masih kurang teman-teman. Boleh saya minta salam sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga ada pantun, tapi saya nggak tahu ya nyambung apa enggak Pak. Jadi nanti kalau nggak nyambung tetap dibilang cakep ya. Oke, tetap dibilang cakep biar kalau saya ngomong bilang apa? Biar saya tetap. Amin. Oke. Makan ketoprak jangan lupa pakai kerupuknya. Bapak Ibu mahasiswa bagaimana kabarnya? Oke. Jadi pada hari ini Jumat 25 Oktober 2024 bertepat di aula lantai 6 Universitas Bina Dharma, kita akan melaksanakan seminar nasional dan juga diskusi panel
dengan judul Kesehatan Mental di Era Generasi Muda, Peran Komunikasi dan Dukungan Psikososial di Era Society 5.0. Oke, jadi pada kesempatan kali ini senang sekali saya Intan Asharin Hidayati bisa membersamai rekan-rekan semua pada pagi hari ini. Mungkin sampai nanti sore ya, jadi jangan bosan melihat saya teman-teman ya. Saya mohon izin duduk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, jadi pada hari ini akan banyak narasumber yang sangat keren, sangat hebat-hebat tentunya pada hari ini yang akan kita datangkan langsung dari Sentra Budi Perkasa, dari Malaysia. Kita jauh ini ya teman-teman pembicaranya. Untuk pembicara pertama pada hari ini akan ada Bapak Gini Toponindro yang akan mengisi materi pada pagi hari ini, yang akan diwakilkan oleh Bapak Luxor Pratama MSI, merupakan penyuluh ahli muda, Sekretaris Pokja Respon Kasus, serta Bapak Ahmad Fahrudin AMK, seorang pegawai terampil Ketua Pokja Sastra Kreasi Atensi. Oke, jadi teman-teman, mungkin sebelum kita melakukan materi selanjutnya, kita akan melakukan sesi pemberian sertifikat dan juga cindera mata yang akan diberikan oleh Bapak Dekan kita, Bapak Nusep Almigo. Dipersilakan. Oke. Untuk Bapak Luxor dan Bapak ini dipersilakan Bapak. Lihat kamera dulu Bapak. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mohon izin Bapak Ibu dosen persiapan untuk ikut foto bersama. Ibu silakan Ibu, Bapak Ibu dosen. Sekali lagi, Bina Dharmanya Pak Bu, silakan. Jempol. 1, 2, ya. Oke, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu dosen. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, dalam era society 5.0 ini, di mana teknologi dan manusia ini semakin terintegrasi, kesehatan mental juga tuh menjadi hal yang cukup penting, isu yang cukup penting teman-teman, terutama di kalangan anak muda seperti kita. Pada era Society 5.0 ini pula, peran komunitas dan dukungan menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental generasi muda. Nah, kolaborasi antara komunitas, dukungan, psikososial yang tepat dan juga yang efektif
dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional pada generasi kita ini. Nah, pertanyaannya teman-teman, sebenarnya Society 5.0 itu apa? Apakah ada yang pernah tahu? Oke, jadi kita akan bahas tuntas ini teman-teman. Kita kupas tuntas di seminar nasional dan juga diskusi panel kita hari ini. Terus bagaimana cara mewujudkan generasi muda yang baik pada era Society 5.0, ataukah malah generasi muda ini yang akan menghancurkan kesehatan mental ini? Oke, jadi untuk itu saya akan mengundang narasumber kita Bapak Gini Topondri SPD MSI yang akan diwakilkan oleh Bapak Luxor Pratama MSI, merupakan penyuluh sosial ahli muda, Sekretaris Pokja Respon Kasus. Mohon dipersilakan. Oh, boleh minta bantuannya panitia? Oke, jadi gimana nih Bapak Pratama kabarnya? Alhamdulillah. Oke, jadi Pak Pratama ini pertama kali ya teman-teman ke Bina Dharma kita ini. Boleh silakan Bapak. Oke, Bapak, jadi pada sesi pertama ini akan ada waktu lebih kurang 45 menit untuk penyampaian materi. Selanjutnya nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab Bapak yang diberikan oleh para audiensnya. Oke, jadi diingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, karena pada akhir sesi nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Ya, jadi yang misal mau tahu, yang mau mencari tahu tentang Society 5.0 dan juga bagaimana dampak dan cara mengatasinya, boleh dipersiapkan, boleh kertasnya, kopelannya ya kalau kata kita ya. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Psikologi dan Humaniora, yang kami hormati Ketua Kaprodi Fakultas Psikologi, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir di sini, dan para tamu undangan yang saya dengar semuanya dari hampir rata-rata dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Tadi juga informasi dari Unsri ya, UIN tadi ya. Nah, terima kasih. Sebelumnya saya izin mewakili pimpinan, seyogyanya Bapak Gini Topondri yang akan hadir di sini. Namun karena ada tugas lain harus segera ke Jakarta, sehingga kami mewakili beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansi pertemuan ini. Saya boleh izin mungkin berdiri ya, karena terbiasa, nggak biasa diem. Ya, teman-teman terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Fakultas Psikologi, karena kami dari awal melihat acara ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan ini sangat baik ya. Dari awal ada dijemput di bawah, terus ada tata inilah keprotokolan. Nah, jadi ketika di sini saya merasa kayak ingat zaman dulu masih mahasiswa gitu ya. Jadi kayak merasa umur 23 tahun gitu. Padahal udah kebalikannya 32. Ya, oke teman-teman, di sini kami dari Sentra Budi Perkasa, ini adalah unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI, ya, di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, itu memiliki 31 UPT, salah satunya di Palembang. Nah, jadi di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial kita punya 3 dirjen rehabilitasi sosial, dirjen pemberdayaan sosial, dan dirjen Jamsos, jaminan sosial. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin
menyampaikan terkait dengan substansi undangan yang disampaikan ke kami bahwa terkait dengan praktek baik ataupun bagaimana sih penerapan terkait dengan kesehatan mental di dalam lingkungan kerja gitu. Sehingga judul yang kami terima di sini adalah peran komunitas dan psikososial di era Society 5.0 dalam konteks implementasi atensi. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengecek semangatnya dulu gitu sebelum kita mulai. Ya, kita akan coba untuk ngetes konsentrasi. Oke. Bapak Ibu dosen boleh tetap duduk ya, teman-teman peserta silakan untuk berdiri. Ya, saya ingin ngetes konsentrasinya. Nanti yang enggak pasti nanti kita gantian ngomong di depan. Oke, siap semua? Yang Bapak Ibu dosen nggak apa-apa, tetap duduk. Oke, teman-teman, saya pengen teman-teman dengar instruksi saya, oke? Ya, jadi kita akan tes konsentrasi. Oke, semuanya tangannya di atas. Oke, semua tangannya di atas. Oke, semua tangannya di atas. Oke, nah ini masih ada yang belum konsentrasi. Oke, teman-teman semua, ya, saya pengen ya. Tes, masih kedengaran suaranya. Atau nggak usah pakai mic? Nggak apa-apa, saya pegang aja. Oke, nah teman-teman semua, tangannya di atas. Oke, semua tangannya di atas. Kemudian, kemudian tangannya ke samping. Bisa ke samping? Oke. Tangannya ke depan. Oke, saya ulangi lagi. Semua tangannya di atas. Oke. Tangannya ke depan. Tangannya ke samping. Oke, semua. Saya ulangi lagi, tangannya di atas. Ikuti gerakan saya ya. Oke, semua turun dulu. Oke, semuanya tangannya di atas. Oke, masih ada yang tangannya di bawah tadi. Bu, kenapa Bu? Kan saya minta tangannya di atas. Kenapa masih di depan? Nggak konsentrasi berarti ya. Oke, semuanya saya minta tangannya di samping. Oke, di samping. Oke, lumayan. Udah 70% ya. Oke, sekarang semuanya tangan di atas. Semuanya? Oke. Putar, stop. Oke. Putar, stop. Oke. Stop. Nah, masih ada yang mutar tadi di belakang sana. Oke. Sekali lagi ya. Pak, ini konsentrasinya lumayan nih, nggak ada yang terkecoh ya. Ya. Oke, semuanya tangannya di atas. Putar, pegang dagu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, lumayan. Ya lumayan. Saya nggak bisa ngerjain nih kayaknya Pak. Pada konsentrasi semua anak psikologi nih. Oke, lanjut slide sebelumnya. Oke, teman-teman, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kementerian Sosial berdasarkan SOTK terbaru, ya, Sentra Budi Perkasa Palembang itu sebelumnya panjang proses sejarahnya dari sempat namanya Panti ya, sempat Balai, kemudian berakhir dengan nama Sentra. Harapannya dengan nama baru ini, Sentra Budi Perkasa semakin luas jangkauan layanannya untuk pemerlu pelayanan. Nah, jadi Budi Perkasa Palembang ya sekarang sudah menangani semua klaster. Kalau dulu hanya disabilitas. Jadi kita dulu hanya melayani disabilitas saja, fisik, ya, netra misalkan, bicara. Tapi sekarang kita sudah melayani semua klaster. Ada klaster anak, klaster lansia, korban bencana, kelompok rentan. Nah, yang pengen tahu itu wilayah pembagian kerjanya sentra di mana aja, teman-teman? Kita punya 31 sentra di seluruh Indonesia. Jadi kita punya wilayah kerja yang sudah dibagi berdasarkan peraturan Menteri Sosial. Nah, kita ada di 9 kabupaten kota, diantaranya Palembang, Pagar Alam, Banyuasin, Musirawas, Muratara, dan provinsi lainnya atas penugasan Menteri Sosial. Kita juga kemarin sempat di Aceh, sempat juga di Sumba atas instruksi Menteri Sosial. Oke, lanjut. Nah, teman-teman,
kita sedikit flashback terkait dengan bisnis proses ya, seperti apa di Sentra Budi Perkasa Palembang. Nah, teman-teman, pertama bisnis proses kita untuk pelayanan rehabilitasi sosial itu, pertama memang kita ada sistemnya pengaduan masyarakat, gitu ya. Misalkan teman-teman sering baca di media anak korban roda paksa misalkan, ya. Nah, itu berita yang terup di media, itu kita jangkau juga. Ada juga yang pengaduan masyarakatnya melalui laman media sosial kita. Nah, ada juga kita punya sistem namanya comment center. Boleh di slide selanjutnya? Nah, comment center ini ya terintegrasi dengan komando yang ada di Jakarta atau di pusat. Nah, jadi ini yang membagi kasus kemudian ke UPT atau ke sentra yang ada di Indonesia. Jadi kasus ini nanti akan masuk berdasarkan laporan masyarakat, kita telepon call center 171, bisa dicoba nanti kalau nanti ada kasus di lingkungannya, misalkan contoh anak korban roda paksa atau lansia terlantar gitu, yang ya kadang-kadang masyarakat nggak tahu mau ngadu kemana, benar kan? Nah, kita punya layanannya. Nah, ini terintegrasi melalui layanan 171 telepon, nanti akan dilayani oleh adminnya di sana. Itu langsung kasus masuk sesuai dengan wilayah kerja. Misalkan di kasus di Sumatera Selatan, misalkan di Kabupaten wilayah kerja itu masuk di Sentra Budi Perkasa Palembang. Nah, kita punya timeline. Jadi hari ini masuk, itu terhitung sudah harus ada penanganan. Dan nanti ketahuan, misalkan ada kasus yang terlambat direspon, nanti statusnya mangkrak gitu. Ini nanti akan berimbas pada kinerja institusi gitu. Jadi kita punya sistem pemantauan seperti itu. Nah, ini dashboardnya seperti itu. Nah, ini juga pengaduan masyarakat melalui media sosial Instagram. Sentra juga kita tetap respon. Oke, sebelumnya ke atas lagi, balik ke slide awal. Oke, nah jadi tadi kita bisa beranjak dari pengaduan masyarakat atau berita yang harus penanganan segera gitu ya. Kita jangkau ke lapangan, ya, kemudian kita lakukan pendekatan ataupun kesepakatan dengan penerima manfaatnya. Nah, di sini ada poin terpenting adalah asesmen. Nah, dalam rehabilitasi sosial, proses asesmen sangat sangat krusial menurut kami, karena kita harus tahu masalah dari aspek psikologis klien, ya, dari aspek keluarganya, ya, sampai medisnya gitu. Ini proses asesmen secara komprehensif. Maka kita kalau di kami memang pekerja sosial ya, ininya jabatan rumpun Kementerian Sosial itu. Nah, tapi selalu bekerja sama dengan psikolog dalam praktek di lapangannya. Nah, dari sini asesmen komprehensif kita udah tahu seperti apa gambaran kronologi kasusnya ya. Klien ini seperti saya kira dalam psikologi juga pasti ada proses untuk diagnosis itu ya. Nah, ini persis. Nah, jadi di layanan kita ada berbasis keluarga, berbasis komunitas, dan berbasis residensial. Nah, di dalam lingkaran ini kita ada 3 layanan. Yang pertama residensial, itu kita lakukan pembinaan di dalam sentra karena kita punya pengasramaan lah seperti itu. Itu namanya layanan residensial ya. Banyak anak-anak korban roda paksa yang kemudian kita buat peer group, istilahnya peer group untuk penguatan di situ ya. Kemudian ada berbasis komunitas, ini LKS ataupun yayasan yang juga kita supervisi. Yang kedua ada berbasis keluarga. Oke. Lanjut. Oke. Nah, mohon maaf, ke atas tadi. Ya. Lagi ke atas lagi, balik. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, apa sih intervensinya? Ya, bentuk intervensinya ada 7 layanan atau 7 jenis atensi. Yang pertama adalah dukungan pemulihan hidup layak. Kedua ada perawatan sosial dan atau pengasuhan anak. Yang ketiga dukungan keluarga. Nah, yang keempat terapi fisik, psikososial, dan spiritual. Ya, jadi di kami juga ada psikolog. Karena kekurangan tenaga, kami juga kerjasama dengan HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, Sumsel khususnya. Nah, untuk mengisi poin yang kelima, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Nah, lanjut bantuan dan asistensi sosial, dan 7 dukungan aksesibilitas. Karena ini terkait dengan disabilitas ya. Di sini bagaimana kita menyediakan layanan publik yang ramah disabilitas, bagaimana kita menyediakan alat bantu yang dibutuhkan untuk mereka. Karena disabilitas itu sendiri banyak ininya macamnya.
Oke, lanjut. Oke, terus. Nah, ini lebih enak menjelasin pakai gambar ya. Nah, bentuknya kalau dukungan pemenuhan hidup layak seperti ini ya, bisa bantuan langsung teman-teman ya, bisa juga akses pendidikan, akses identitas diri yang belum punya, banyak kok pemerlu pelayanan di sana yang belum punya diri itu KTP ya, mereka karena tidak ketahuan akses tadi. Nah, di sini kita juga bantu perawatan sosial dan pengasuhan anak. Nah, ini anak-anak yang terlantar, anak-anak yang kemudian berada di dalam naungan sentra, kita ada pengasuhan, kita lakukan kegiatan gambar, ada calistung juga, kita mengajar juga orang luar, misalkan untuk pemenuhan pendidikan non formalnya, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, dukungan keluarga, ini penguatan fungsi peran keluarga. Nah, ini nanti saya akan cerita banyak bagaimana peran keluarga ketika dalam aspek korban ya. Nanti kita akan cerita banyak. Nah, ini bentuk terapi fisik, mental, spiritual ya. Ada psikososialnya juga, dinamika kelompok. Ini untuk penguatan kepada anak-anak di layanan kita. Lebih lanjut. Oke, teman-teman, Kementerian Sosial, khususnya melalui Sentra Budi Perkasa, menyadari bahwa intervensi tidak cukup pada individu, namun kepada aspek sosial ekonomi juga. Nah, kita juga lakukan penanganan komprehensif, salah satunya melalui pembinaan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Banyak yang sudah kita bantu masyarakat yang memerlukan bantuan ataupun stimulus seperti itu, di kita ada pembinaan kewirausahaannya. Yang lebih lanjut, asistensi sosial ya, bisa bentuk bantuan langsung juga, uang, barang, ataupun jasa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang dukungan aksesibilitas ya. Aksesibilitas itu bisa seperti alat-alat bantu disabilitas ya, alat bantu dengar, kursi roda standar. Kursi roda aja dibagi beberapa macam. Ada yang kursi roda CP ya, ada kursi roda elektrik, ada kursi roda macam-macam. Nah, ini karena apa? Karena ragam disabilitas tadi ternyata banyak ya. Nah ini bisa dilihat contohnya, ini anak sebelah ini CP ya. Ini lagi pemasangan alat bantu dengar untuk lansia yang kekurangan pendengarannya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Nah, apa sih yang sudah dikerjakan Sentra Budi Perkasa ya dalam angka misalkan? Ini sepanjang Oktober 2004 ini sudah membantu 82 anak ya. 947 penyandang disabilitas, 564 lansia, 659 kelompok rentan, dan 277 korban bencana. Oke. Ya, jenis bantuannya apa teman-teman? Nah, ada kebutuhan dasar ya, 900 sekian, modal usaha, biaya pengobatan ya, alat bantu, permakanan, dan lain sebagainya. Nah, oke, bisa lanjut lagi? Nah, teman-teman, ternyata di Sumatera Selatan ini ya, kita bisa lihat dari data ya. Pertama, data 2023 ya, kita lihat kasus anak nih trennya luar biasa. Kasus anak meningkat dibanding dengan permasalahan lainnya kayak disabilitas, lanjut usia, korban bencana, tapi anak punya tren yang tinggi. Nah, ini berdasarkan kasus yang masuk ke kami, yang kami tangani ya. Jadi benar-benar angka yang kami eksekusi gitu. 2004 sampai dengan Oktober ini kami kemarin mendata lagi gitu ya. Kasusnya masih tinggi juga. Kasus anak. Nah, kasus anak ini yang paling banyak ada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, teman-teman semua. Nah, jadi memang perlu sinergi ya untuk menangani kasus yang saya kira ini menjadi catatan penting ya. Perlu program yang kolaboratif untuk penanganan ini sebenarnya. Oke, lebih lanjut. Oke, teman-teman. Ya, dalam menangani anak korban kekerasan seksual ya, pertama yang terpenting itu ya, ini sangat krusial sekali. Karena apa? Ini akan mereduksi efek jangka panjang ya, dan kita bisa juga mempercepat proses penyembuhan. Ya, ini ada, kalau mahasiswa kan pengen ada sumbernya, referensinya. Nanti biar apa? Kita tahu semua bahwa sangat penting pertama pada korban kekerasan seksual. Ya. Oke. Karena apa? Untuk mencegah potensi anak juga menjadi korban kembali. Nah, oke. Lanjut. Nah, teman-teman, dari slide ini kan hampir sama jenisnya ya. Tadi kita ambil implementatifnya dalam model intervensi dari yang tadi bagian yang saya terangkan. Nah,
korban kekerasan seksual, pertama memang polanya sama. Kadang-kadang kasus-kasus itu terlaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada kami. Kami lakukan penjangkauan ke lapangan, ya. Kita lakukan pendekatan, kita lakukan kesepakatan dengan keluarga korban, ya. Jangan salah, ada penolakan dari orang tua korban kadang-kadang dalam kasus ini. Seperti contoh ada kasus anak di kalau tidak salah di Musirawas kalau tidak salah. Nah, pelakunya ayah kandungnya. Tapi tidak dapat dukungan anak ini dari keluarganya atau ibunya. Ya, saya tidak tahu apakah karena masih ada rasa sayang ibunya terhadap ayahnya. Nah, ini seperti ini yang kemudian harus kita advokasi. Kita harus edukasi masyarakat gitu terkait dengan permasalahan ini, gitu ya. Jadi tidak mau anaknya bapaknya diseret kemudian kerana hukum. Nah, ini yang case yang kita ketemu di lapangan. Jadi aspek penting ini kayak pendekatan kesepakatan ini benar-benar ini harus berhasil dulu di depan. Jangan sampai kemudian kita gagal di sini, ini akan mempengaruhi proses lebih lanjut, teman-teman. Nah, respon darurat kita juga lakukan penjangkauan, kita evakuasi anaknya, ya, kita selamatkan anaknya, ya, karena anak-anak ini ketika dia masih di dalam lingkungan itu besar sekali kemudian adanya intimidasi, ya, baik dari keluarga pelaku, ya, baik mungkin dari orang-orang yang sekitar yang tidak suka misalkan kasus ini ter-up gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak kita selamatkan, kita bawa ke rumah aman. Nah, ini yang rumah aman ini maksudnya adalah di sentra, ya. Sebenarnya rumah aman di mana saya bisa, yang penting ada standarnya, anak ini bisa terlindungi gitu ya. Nah, kita bawa dulu anak, kita evakuasi dulu, ya. Karena kalau kita tetap biarkan anaknya di situ nanti akan ada intimidasi, proses hukum nanti akan terganggu dan lain sebagainya. Jadi kita evakuasi, SOP kita. Kalau anak korban kekerasan seksual ini, kita harus lakukan medical check up. Karena apa? Karena perlakuan itu kan kemungkinan menimbulkan bekas, ya, ada infeksi lain dan sebagainya. Jadi standar kami harus di medical check up. Nah, jadi kita ketahui ini status anak ini seperti apa. Apakah ada kemudian virus yang dibawa, ya? Mohon maaf, kami juga pernah menangani ternyata yang bersangkutan HIV, itu ya. Teman-teman, dari sini proses asesmen ini berjalan, ya. Berjalan. Kemudian kita bisa mengumpulkan informasi bagaimana kondisi psikososialnya, kondisi keluarganya, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi pertolongan pertama. Ini dalam 3 hari, ya, ketika kasus itu kita tangani, ya, dalam 3 hari pendekatan, kesepakatan, respon darurat sampai asesmen awal ini harus kita peroleh, ya. Dalam 2 minggu berikutnya atau 3 minggu berikutnya ini circle ini harus berjalan, teman-teman. Ini nggak boleh terlambat. Nah, gitu. Jadi dukungan psikososial awal untuk anak ini, dukungan dulu, ya. Nah, di sini kadang kami minta dampingan psikolog. Selalu kami minta psikolog untuk ya melakukan pendekatan dulu kepada korban. Nah, di sini dukungan psikososial awal. Nah, sembari proses hukum berjalan, ya, teman-teman, kami juga melakukan advokasi ke kepolisian, ya, ke pengadilan. Ya, kepolisian terkait dengan mungkin hasil visum yang harus segera keluar dan menuntut pelaku juga ditimpal, ya. Kalau pelaku itu orang terdekat bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Nah, kita advokasi takutnya ada intervensi dari pihak lain, ya. Nah, seperti itu. Nah, keterlibatan keluarga, proses edukasi keluarga juga berjalan di sini. Sembari anaknya kita lindungi di tempat kita, ya, edukasi keluarga bahwa anak memerlukan dukungan, teman-teman, ya, dukungan dari anggota keluarganya, dari ibunya, kakak, adiknya, misalkan pelaku orang terdekat, misalkan ayah kandung, ya. Nah, ini kita tidak boleh terdistrak di situ, ya. Tetap keluarga harus kita perkuat. Nah, gimana nih kalau anaknya tiba-tiba putus sekolah, kejadian, nanti saya akan banyak di sini. Nah, putus sekolah ataupun dia masuk sekolah, kejadian ini terjadi, ya. Tidak jarang kok kami kemudian mengadvokasi ke sekolah, ya, untuk menghindari terjadinya bully ataupun stigma terhadap korban, ya. Kemudian kita lakukan pindah sekolah untuk anak ini demi menyelamatkan semata-mata psikologis anak, teman-teman. Nah, sampai tadi dukungan medis saya sudah sampaikan, ya, fisiknya seperti apa, ya, bukan bukti dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman dalam 3 minggu pertama ini harus berjalan.
SOP kami seperti itu. Ini tidak boleh terlambat. Karena apa? Yang saya sampaikan di depan tadi, keterlambatan penanganan itu akan menimbulkan efek jangka panjang. Bisa korban menjadi korban kembali kan? Karena menilai dirinya sudah kotor misalkan, menilai dirinya macam-macam lah, stigma, apalagi di masyarakat. Kan tidak semua masyarakat memahami seperti ini kan. Literasi kesehatan mental itu masih sangat rendah gitu ya teman-teman. Nah ini tugas-tugas kita lah, psikolog, pekerja sosial untuk bersinergi. Oke, lanjut. Nah ini dalam bentuk gambar aktivitasnya ya. Ini mungkin gambaran asesmen komprehensif. Kita lakukan pendekatan ke keluarganya, kita lakukan ya bicaralah dari mendalam gitu ya. Nah ini proses pemeriksaan medisnya. Nah ini konseling terapi untuk anak korban ya, untuk mereduksi trauma. Nah ini juga advokasi di sekolah. Kita sampai di sekolah kalau anak itu sudah mengenyam bangku sekolah, pasti akan terganggu akademiknya anak gitu ya. Oke. Dan di sentra teman-teman apa sih kegiatan anak ya? Banyak banget kegiatannya. Ada keterampilan seperti teman-teman lihat ya. Keterampilannya ada, kalau di kami punya vokasional salon SKA. Mas Ahmad nanti cerita juga terkait dengan sentra kreasi atensi yang punya kerajinan-kerajinan seperti itu. Ada komputer, ada bengkel ya. Itu untuk mengisi atau untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Ini pendampingan ke kepolisian ya. Kami sering sekali, karena proses teman-teman harus diketahui ya, proses di kepolisian itu tidak satu kali, pasti ada pengulangan. BAP pertama, BAP kedua, BAP ketiga. Nah ini apa? Karena biar polisi punya data yang lengkap untuk masuk ke ranah pengadilan. Kita dampingi pasien ya, kadang-kadang anak takut untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Nah, inilah fungsi kita, psikolog, peksos ya, di kita bekerja mendampingi sampai ke sini. Oke, sampai nanti kemudian kita juga intervensi keluarganya, Pak. Jadi kita sadar tidak hanya anak, tapi keluarga yang selaku nanti ke depan anaknya kan akan kembali, tidak selamanya di kami. Ada proses reunifikasi, ya, ada proses reintegrasi ke masyarakat dan keluarga. Dan keluarganya kita juga bantu, ya, dari sisi usaha dan ekonominya. Kalau dia punya embrio usaha, biar nanti kemudian agak stabil gitu. Nah oke, lanjut. Nah teman-teman, cerita case ya. Saya cerita case. Ini bisa dibaca ya. Bejat seorang ayah dimubar udah paksa anak kandung hingga berkali-kali. Teman-teman, ini case. Kita gak boleh menutup mata. Kasus ini ada di sekitar kita. Nah, inisial E sebut saja 16 tahun ya. Korban udah paksa yang dilakukan oleh bisa dibaca di situ ya, dari 2023 sampai akhir 2024. Bayangkan kejadian itu bisa terjadi dalam satu rumah, teman-teman ya. Nah ini terungkap karena waktu itu dia sudah ingin mengadu kepada ibunya ya, tapi ibunya tidak percaya. Nggak mungkin bapak kamu melakukan itu, nggak mungkin. Sampai berulang-ulang selalu tidak percaya. Nah akhirnya apa? Si anak berani untuk memvideokan, teman-teman. Nah ini yang kemudian video ini yang menjadi bukti untuk kepolisian. Kami langsung turun tangan waktu itu menangani kasus ini. Dan kondisinya anak ini sudah terpisah dari ibunya karena ada intimidasi dari pihak ayah ya, keluarganya ya, biar kasus ini tidak ke-up gitu, biar bapaknya nggak sampai terkurung gitu. Nah sampai ibunya pindah dulu ke Palembang, sedang anaknya masih di rumah pamannya. Nah ini kan kebalik, sebenarnya anaknya yang harus diamankan, bukan ibunya, karena ada ancaman-ancaman tadi. Kita langsung evakuasi anaknya ya di sentra kita ya. Nah tadi proses tadi yang berjalan, teman-teman. Proses yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Nah, dari proses itu kita nggak bisa memang melihat hasilnya secara instan ya. Minimal anak-anak ini sudah mulai berani untuk bersosialisasi ya. Sudah mulai berani untuk mengaktualisasikan dirinya ya. Nah, anak kurang lebih sudah hampir 3 bulan di tempat kita. Ya. Proses hukumnya masih berjalan dan sekarang juga kita sekolahkan untuk ngambil paket karena dia sejak kasus itu dia putus sekolah. Dari kelas 2 SMP mau ke kelas 3 SMA udah putus sekolah karena
Nah ini yang tidak diketahui orang tua, ibunya. Ternyata anak ini menyimpan, ya, menyimpan sesuatu yang besar yang menyebabkan dia putus sekolah. Dia nggak mau, alasannya nggak mau sekolah aja. Ternyata kita gali, ternyata ada case di situ, teman-teman. Nah ini anaknya udah mulai sekolah paket, ya, sudah mulai bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah ini kita juga advokasi ke kepolisian. Nah ini keluarga juga kita kasih penguatan karena ibunya sempat punya usaha jualan terhenti karena pindah tadi. Kita coba untuk menghidupkan kembali. Ini upaya yang kita lakukan. Oke, lanjut. Nah ini kelompok rentan. Jadi teman-teman, saya pernah baca ya di artikel mana WHO tuh menyampaikan salah satunya kesehatan mental bisa dipengaruhi oleh penyakit yang menanggung penyakit berat, ya, sehingga menyebabkan demotivasi, ya, atau keputusasaan. Nah ini kita baca berita dulunya. Kisah pilu pria paruh baya penggali sumur tergopoh-gopoh bawa istri berobat gunakan gerobak. Teman-teman bayangkan, ada orang yang istilahnya sakitnya udah kronis, tapi karena tidak adanya aksesibilitas, ya, bawa istrinya pakai gerobak untuk berobat ke rumah sakit. Itu pun kalau nggak ditolak di rumah sakitnya, gitu ya. Nah, kita Budi Perkasa turun menangani ini. Tahu berita ini viral, kita langsung turun ke lapangan, ya. Kita jemput ini Mas Ahmad nih, kalau nggak salah, Mas ya, kita jemput langsung Lubuk Linggau, ya. Ya, rekam medisnya kita bawa, kita buat rujukan dia berobat dari Linggau ke RSMH. Alhamdulillah sudah operasi keberapa nih Mas? Ketiga kali ya. Alhamdulillah udah operasi ketiga kali, masih di kita Pak, masih di kita sudah kelihatan membaik ibunya. Ini kan kalau tidak salah ada kanker otak kalau tidak salah. Jadi operasi besar di bagian kepala. Nah di kita ada sentra kreasi atensi, banyak pasien-pasien seperti itu Bu, yang masyarakat yang tidak tahu, tidak punya biaya untuk mengakseskan kesehatan, ya. Di sentra kita sangat banyak sekali. Sekarang kalau tidak salah dari OKU yang banyak nih. Nah, tapi kita juga berkegiatan nih teman-teman. Jadi antar pasien, ya, antar pendamping pasien ada kegiatannya di sentra. Mereka juga bisa ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kita. Ada hidroponik, ada nih Mas Ahmad nih yang untuk mengisi waktu mengasah keterampilan, gitu ya. Jadi tidak jenuh. Ini terapi juga sebenarnya, ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah ini MA, ya, asal Kabupaten Pesisir Selatan. Anak ini amputasi teman-teman, ya, amputasi kanker tulang di kaki kiri, ya, sudah besar kakinya sehingga meharuskan tindakan amputasi. Nah pra amputasi itu ini sangat berat sekali. Dia harus menerima bahwa dia akan menjadi disabilitas, itu sangat berat. Fase ini yang krusial yang kami lakukan pendampingan serius, ya. Tapi alhamdulillah berkat kita punya P group. Kita anggap P-group lah, anak-anak yang dalam binaan kita saling menguatkan karena kesamaan latar belakang kan, seperti itu. Nah akhirnya seiring perkembangannya waktu dia menerima kondisi, akhirnya dia juga bisa aktif kembali dengan berbagai aktivitas kita di sentra. Nah ini kebetulan anaknya ada bakat di musik, ya, sekarang menggeluti. Nah ini kalau keluar nanti kita akan bekali dengan peralatan musik, dia bisa juga naik panggung kalau memang ininya baik, ya. Kita ke sana Pak. Sampai dia keluar daripada sentra kita, ada atensi yang kita berikan, gitu. Oke, lanjut. Nah teman-teman saya ini langsung Pak Gini yang membuat skema. Nah jadi kami paham betul, ya, generasi muda ini ataupun generasi milenial yang sekarang bisa disebut generasi Y, ya, ini sangat rentan lah dengan yang namanya kesehatan mental. Teman-teman, karena apa? Banyak faktor, ya. Bisa jadi stres akademik juga bisa Bu, ternyata. Oke? Bisa jadi masalah kerjaan, media sosial, ya. Teman-teman, media sosial sekarang ini luar biasa perkembangannya, ya. Kita tahu media sosial ini bisa beri dampak negatif dan sekaligus dampak positifnya juga ada, ya. Karena apa? Kalau ada yang tahu istilah FOMO enggak? Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu istilah keren sekarang FOMO? Apa? Oke, Fear of Missing Out. Jadi dia harus selalu update gitu terkait dengan sesuatu ataupun orang, mengikuti gaya hidup orang lain. Harus, nggak boleh ketinggalan.
Nah, akhirnya ini menimbulkan adiksi atau kecemasan. Gitu ya. Selain dari cyberbullying ya, konten negatif, hate speech tahu sendiri kan di media sosial. Maka teman-teman banyak sekali faktor itu. Nah, yang terakhir ini relationship. Oke. Pernah dengar toxic relation? Oke. Saya kira teman-teman udah dewasa lah. Ya, perlu ada batasan yang jelas ya, di mana ranah pribadi kita ya dengan apa namanya ya relasi lah yang kalian sebut ya. Teman-teman, saya juga pernah ada di posisi kalian. Oke, tapi kita harus apa? Sebagai orang psikolog atau peksos, saya pekerja sosial, ya kita kayaknya punya apa ya kecerdasan emosional lebih lah di atas yang lain, gitu ya. Jadi mekanisme pertahanan diri kita ya, kita bisa punya atau kita bisa menguatkan dengan sendirinya. Nah, teman-teman, kesehatan mental dalam definisi dari sudut pandang pekerja sosial ya. Ini mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang ya. Nah, ini yang disebut tadi ternyata kemiskinan juga ya bisa mempengaruhi teman-teman faktor ekonomi. Di samping determinan lain kayak usia, faktor bencana ya, penyakit berat ya, lingkungan sosial. Nah, di sini kita bisa baca atensi residensial atau komunitas. Atensi ini program ya, teman-teman, program rehabilitasi. Membentuk peer group yang saya bilang tadi. Membentuk peer group atau kelompok teman sebaya yang memiliki beberapa persamaan minat, latar belakang ya, kasus misalkan seperti itu. Yang kemudian diintervensi ya dengan intervensi psikososial, bagaimana dia mengelola emosi ya, stress management, pemecahan masalah. Ini bentuk soft skill yang ada di kita juga, yang mana kita juga intens melibatkan psikolog di dalamnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekarang buka mata bahwa Anda tuh ditunggu gitu ya. Sangat ditunggu oleh masyarakat kiprahnya. Oke, lanjut. Nah, ini bosnya nih, pokoknya ini Pak Ahmad nih. Pak Ahmad yang mengawal kegiatan-kegiatan yang vokasional ya. Ini ada hidroponik ya, ada bengkel juga. Jadi untuk anak-anak tadi ya, kita ikutkan sesuai minat bakatnya. Kelak dia keluar dari sentra, setelah pasca rehabilitasi, dia kemudian bisa punya bekal untuk pekerjaan lebih lanjut. Ada budidaya ikan, ada sentra kreasi atensi ya, menjahit, elektro, macam-macam di kita. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, tadi saya bicara tentang masalah aspek ekonomi ya. Nah, kita menyadari ternyata itu juga pengaruh nanti ke depan. Bagaimana kita juga memberikan intervensi sampai ke sana. Salah satunya mengakses pekerjaan, teman-teman, untuk teman-teman kita yang disabilitas ya. Kita bisa lihat, kita berikan modal usaha, kita berikan alat bantu, kita bantu untuk vokasionalnya ya. Oke, lanjut. Bentuknya seperti apa? Bisa seperti digambar ya, kita akses. Ini Sinta, ini mengalami apa kalau tidak salah disabilitas fisik. Nah, sekarang kerja di salah satu di Bogor. Di mana Mas Ahmad ya? Sinta ini kalau nggak salah di salah satu perusahaan otomotif ya, bagian administrasi. Nah, ini Lutfi juga disabilitas fisik ya, sama. Dan Fitri ini bekerja di Alfamart Indomaret. Dengan keterbatasan dia, ternyata dia mampu setara untuk bisa bekerja seperti yang normal gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, ini mungkin pemberitaan terkait dengan program-program Sentra Budi Perkasa. Bisa dilihat berbekal pelatihan di Sentra Budi Perkasa, 3 sukses mertas karir lah, istilahnya mereka terakses gitu ya. Kita juga punya pembuatan kaki palsu, tangan palsu Pak, di sentra kita. Ada ada sampai di sana. Oke, lanjut. Nah, ini seperti viral nih kasus, kalau pernah ingat waktu itu. Lindungi anak panti, ini kasus kalau tidak salah di mana itu? Dekat Pelindo itu, Ilir itu ya. Ada yayasan ya, anaknya banyak, yang anak binaannya banyak ya. Si bapak itu melakukan kekerasan, salah satunya ada yang disabilitas, ditampar ya, dicaci verbal, fisik. Mungkin pernah dengar waktu itu ya. Ternyata bapak ini juga mengalami kelainan seksual gitu
Ya. Nah, akhirnya 18 anak kita angkut semua Pak ke sentra dengan kerja sama-sama dinas sosial karena tidak mungkin untuk. Nah, anak ini mengalami trauma lah terkait kejadian. Ternyata sering berulang kejadian kekerasan itu. Kita tidak tahu kejadian apalagi yang pernah terjadi ya dalam konteks yang bersangkutan mengalami penyimpangan. Nah, ini anak-anak kita pulihkan juga secara psikologis. Kita dampingi betul mulai dari prosesnya dari awal, teman-teman. Nah, oke, lanjut. Oke, mungkin penyampaian kami itu saja ya. Saya minta tolong sama teman-teman semua, kita punya Instagram, mungkin bisa ngikutin program kita atau mungkin nanti ada case di lingkungan masyarakat, teman-teman juga bisa lakukan pengaduan ya. Ayo kita sekarang peduli ke lingkungan sosial kita, apalagi teman-teman psikolog ya, pekerja sosial, kita harus jadi agen ya di tengah-tengah masyarakat untuk ya lebih peduli ya, menjadi trigger gitu ya. Nah, ini Instagram kita nggak kebaca ya, Sentra Budi Perkasa Palembang, kalau boleh di invite. Oke, halo. Nah, suaranya lemas banget. Hai. Oke, halo hai. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa teman-teman semua yang hadir di sini punya semangat yang sama dengan kami, gitu ya. Nah, teman-teman semua, nggak ada salahnya kita tepuk semangat, ya. Oke, teman-teman, kalau yang berdiri lagi sekali lagi, yang oke, berdiri lagi, sebelah sana, oke, udah, oke, cluenya seperti ini ya. Mas, bisa minta tolong Mas, kesini Mas. Sini Mas, bantu saya Mas, mandu. Ya. Namanya siapa Mas? Mas Dana, psikolog juga, psikolog. Oke, Mas Dana. Tunjukkan personamu ke. Oke, tadi ya, bisa. Tepuk semangat, Tepuk semangat, oke bisa? Tepuk dulu, baru oke. Tepuk semangat, Oke, Mas Danang prakteknya, saya yang ingin menentu. Oke, supaya saya minta tepuk yang besar ya, tepuk yang kuat. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya dengan Mas Ahmad ucapkan terima kasih sekali lagi atas yang sudah diberikan kepada kami. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Oke, kita beli aplaus dulu dong kepada Bapak Lukman Pratama. Oke, gimana tadi pemaparan materinya? Oke, pada dengerin kan teman-teman? Dengar. Jadi disiapkan pertanyaannya, apa yang mau ditanya, apa yang mau didiskusikan, silakan dipersiapkan. Jadi teman-teman, karena ini live ya teman-teman,
ada iklannya teman-teman. Kita ada iklan dulu untuk dari pemaparan materi dari Natasha Klinik. Teman-teman sponsorship kita, boleh kita tepuk tangan dulu, dipersilakan kepada pihak Natasha. Oke, mungkin teman-teman ini ada pemaparan sedikit dari pihak Natasha Klinik, boleh disimak dulu, boleh dilihat dulu untuk pertanyaan untuk Bapak Lukman Pratama, boleh disimpan, nanti kita tanyakan kembali teman-teman. Kepada pihak Natasha kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak dari Bina Dharma yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Bapak Dekan, kepada ibu-ibu dosen dan pembicara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Evrilia atau dipanggil dengan Dr. Evril. Biasanya kalau di Natasha, saya sebagai konsultan medis di Natasha Skin Clinic Center Palembang. Oke, saya mulai saja dari materi hari ini tentang akne atau jerawat. Maaf, saya kesana saja. Jadi akne ini biasanya karena peradangan dari akibat tersumbatnya pori-pori dari tepatnya di folikel rambut. Jadi jadi glandula sebasea ini kan dia ada folikel rambut sehingga tersumbat di sini, akhirnya timbullah yang namanya akne tersebut, ya. Oke, next. Jadi penyebab dari akne itu hormonal, ya. Jadi ada stimulasi dari androgen, hormon androgen ini yang menyebabkan sekresi dari sebum ataupun kelenjar minyak tersebut. Terus yang kedua dari akumulasi keratin dan sebum, ya, sebum atau kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Yang ketiga infeksi. Jadi infeksi dari bakteri Propionea acne terjadilah yang namanya jerawat. Yang keempat penyebabnya itu terjadinya inflamasi atau peradangan di kelenjar sebasea tersebut sehingga timbullah yang namanya jerawat yang merah ataupun nantinya akan terjadi scar kayak gitu. Next. Faktor resiko dari akne ini sendiri biasanya karena pubertas, ya. Biasanya anak-anak muda itu biasanya terjadi tuh, ya. Kenapa kok sekarang timbul jerawat padahal kemarin bagus-bagus aja, mulus-mulus aja. Ini biasanya juga karena kita pola hidup kita yang kadang berubah. Karena udah remaja, tidurnya jadi malam, sering nonton HP, begadang segala macam, itu juga mempengaruhi. Terus faktor keturunan atau genetik ini juga mempengaruhi. Misalnya orang tua, enggak dari orang tua, dari keluarga, paman, bibi, kakek dulunya ada, ternyata ke kita. Nah itu yang enggak enaknya. Kok bapak ibu mulus, kok saya kena kayak gitu kan. Terus yang ketiga kosmetik. Nah kosmetik ini sekarang kan banyak banget nih di sosmed, dicoba-coba pemakaian skincare yang tidak tahu dari mana, terus substansi dari krem tersebut apa, itu juga kadang memicu. Apalagi kalau misalnya kulit kita ini agak sensitif, tapi pengen cerah, tahu-tau timbullah jerawat, ya. Nih hormonal. Nah ini pada perempuan biasanya yang terjadi, yang lebih banyak ya. Premenstruasi atau postmenstruasi pada saat hamil dia muncul banyak, itu karena hormonnya, estrogennya yang bermain. Terus PCOS, ini polycystic ovarium syndrome, ya, ini yang biasanya juga terjadi. Terus merokok, ada lagi karena alkohol. Nah ini alkohol juga nggak baik ya, pola-pola yang hidup yang jelek itu baiknya dihindarin lah ya. Terus konsumsi obat. Nah konsumsi obat ini biasanya ada obat-obat tertentu yang bisa memicu timbulnya jerawat. Seperti kalau orang-orang yang program hamil kadang kan pengen tuh minum, dikasih obat-obat yang memicu hormon, akhirnya
kadang nggak sesuai dengan tubuhnya, timbullah akne tersebut ya. Terus stres, ini mempengaruhi ya. Stres ini misalnya kita karena lagi begadang banyak sekali ujian, terus karena dimarahi dosen ataupun karena putus cinta kayak gitu, itu juga bisa mempengaruhi jerawat ini timbul. Next. Nah, ini tipe-tipe akne. Ada tipe blackhead komedo. Ini yang biasa timbul kayak hitam-hitam ya. Kayak ada rambut-rambut kecil halus. Terus ada whitehead komedo. Ini yang kayak milia-milia namanya. Kalau itu yang putih-putih itu namanya whitehead komedo. Terus papul. Papul ini yang jerawatnya dia merah tapi masih kecil. Kalau pustul ini dia udah timbul pus atau nanah kayak gitu. Nah, kalau nodul ini dia besar-besar dan ada nanahnya juga biasanya. Next. Pengobatan ya ini berupa krim. Nah, kalau krim ini biasanya baiknya memang konsultasi ke dokter. Kita lihat gimana kondisi dari aknenya, akne tipe apa kayak gitu kan, apakah tipe 1 ataupun tipe 2 kayak gitu. Terus ada obat minumnya juga. Ini biasanya kita berikan obat-obat minum di jerawat yang memang benar-benar sudah timbul yang namanya papul ataupun nodul serta pustul. Nah, ini biasanya obat minum yang kita berikan. Itu biasanya berupa ada antibiotik ataupun obat mengurangi peradangannya. Yang ketiga, ini perawatan. Nah, perawatan ini biasanya di Natasha kita ada terapi-terapi untuk akne, misalnya chemical peeling, terus ada IPL acne, serta adanya tindakan light activated therapy ya. Oke, next. Nah, komplikasi dari akne tersebut bisa menyebabkan infeksinya bertambah parah. Ini juga karena suka dipencet ataupun suka dipegang, akhirnya malah tambah parah seperti ini timbulnya ya. Terus yang kedua, perubahan warna kulit. Jadi ada yang kalau bekas akne itu timbul warnanya hitam atau bahasa kedokterannya PIH, post inflammatory hyperpigmentasi. Terus kalau yang merah ini PIE namanya, post inflammatory erythema. Jadi merah-merah gitu. Terus ada yang namanya scar atau bopeng. Nah, ini yang biasanya menimbulkan bekas yang bikin kita nggak pede ataupun insecure. Jadi kok kayak gerudukan gitu kan. Nah, itu yang namanya scar ataupun bopeng. Next. Pencegahannya rutin pembersihan wajah. Jadi minimal 2 kali sehari kita bersihkan wajah. Tapi kalau memang kita suka pakai make up, sebaiknya lebih dari 2 kali ya. Terus hidrasi yang cukup, banyakin minum air putih. Itu akan lebih baik untuk kulit kita. Jangan banyak minum-minum yang kayak minuman-minuman yang berpengawet, kaleng, kotak, itu kurangin lah ya. Terus batasi make up. Keempat, hindari paparan sinar UV. Yang kelima, kurangi menyentuh wajah. Jadi menyentuh wajah itu memang sangat riskan karena tangan kita ini kan sebenarnya kotor ya. Jadi usahakan pada saat pembersihan wajah ataupun memakai krim itu boleh dilakukan, megang wajah. Tapi kalau kita sering-sering megang wajah itu yang memang nggak baik ya. Yang keenam, ini pola makan sehat ya, perbanyaklah makan makanan sayur, buah ya, makanan-makanan bergizi itu akan lebih baik untuk kulit kita. Yang terakhir itu istirahatlah yang cukup. Tidur pada saat jam 10 malam jangan lebih, itu akan lebih baik. Wajah kita pada saat bangun tidur itu lebih kelihatan jadi lebih cerah ya. Jadi cerah itu enggak semata-mata karena pemakaian krim, tapi karena tidur kita yang cukup juga mempengaruhi kulit kita. Jadi lebih sehat dan juga lebih segar. Oke. Itu saja. Next. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke moderator. Oke, kita beri aplaus dulu kepada pihak Natasha Klinik. Oke. Terima kasih Kak untuk ini. Oke, jadi kali ini kita membuka sesi tanya jawab untuk materi yang sudah dijelaskan tadi tentang kulit kita, tentang cara pembersih atau bagaimana yang ingin diketahui oleh wanita-wanita atau lelaki-lelaki yang mau bertanya, boleh dipersilakan. Ada yang mau bertanya?
Oh, sepertinya masih malu-malu. Oh, maaf ya, tidak terlihat. Boleh silakan yang mau bertanya. Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, permisi Bu, saya izin bertanya. Jika kita mempunyai kulit yang bersih, mulus, bawaan dari orang tua dan gen, itu apakah boleh pakai skincare atau disarankan nggak boleh gitu, atau lebih baik nggak usah atau boleh pakainya? Karena kan banyak kejadian ya, orang tuh sebenarnya mukanya tuh mulus tapi gara-gara FOMO terus ikut-ikutan skincare jadi mukanya tuh breakout gitu. Nah, jadi lebih baik pakai skincare atau tidak? Terima kasih. Oke, boleh silakan dijawab dokter. Dipersilakan. Oke, dengan siapa tadi namanya? Nggak nyebutin nama, jadi saya nggak bisa. Dengan Kak siapa tadi? Perkenalkan, nama saya Nyayu Alifia Takia dari Prodi Psikologi kelas A. Oke, ya. Dengan Dek Nyayu Alifia ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Kalau untuk kulitnya tadinya bersih, terus karena FOMO ikutin tren pemakaian skincare, apakah boleh? Sebenarnya skincare ini boleh-boleh saja pakai, tapi sesuaikan dengan jenis kulitnya, ya. Jadi akan lebih baik memang konsultasi ke dokter, karena dengan pemakaian krim kadang memang ada kulit yang memang tidak cocok dengan jenis-jenis tertentu. Nah, akan lebih baik saya sarankan memang konsultasi ke dokter untuk pemakaian skincare. Skincare ini juga kan bukan sekedar skincare, jadi dia kan memang dia ada vitamin untuk kulit dan melembabkan kulit. Karena saat ini kan sinar UVA UVB kita ini kan sangat-sangat panas ya. Kalau kita nggak lindungin itu kulit takutnya nanti malahan rusak. Jadi skin barriernya rusak, timbullah yang namanya bintik-bintik coklat ataupun flek dan juga melasma, serta bisa juga timbul akne juga ya. Oke, itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban dan pertanyaan kita. Boleh, sepertinya ada satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Oh, tolong kakak panitia. Kayaknya pada antusias semua ya, karena mengerti tentang kulit untuk merawat diri kita ya. Boleh, silakan perkenalan dulu. Halo semua, perkenalkan nama aku Atia Zilkaria. Aku dari angkatan 2024. Izin bertanya kepada Ibu Dokter. Saya pernah konsultasi ke dokter kulit tentang jerawat dan saya disuruh untuk menghindari makanan manis. Pendapat dokter itu tuh gimana sih? Apa hubungannya antara makanan manis dengan jerawat? Dengan timbulnya jerawat. Oke, terima kasih. Jadi silakan dokter. Oke, Dek Fatia tadi ya. Ya, kalau untuk itu memang saran dari dokter hindarin yang namanya makan makanan yang manis, biasanya juga makanan yang terlalu pedas, terus juga makanan yang berminyak. Ini memang tidak secara langsung, tapi lambat laun dia akan memicu akne ini timbul. Jadi seperti kita memberi nutrisi pada akne ini, ya. Jadi namanya glukosa ini akhirnya bisa menimbulkan dampak untuk terjadinya akne tersebut, ya. Saya tidak bisa panjang di sini saya sebutkan gimana terjadi reaksi ini karena kan kita mengingat waktu. Memang untuk akne itu akan lebih baik hindarinlah makanan-makanan yang namanya bersifat manis. Bukan nggak boleh, manis boleh tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Makan manis, makan pedas ataupun makanan yang berminyak itu. Ya. Oke, terima kasih dokter. Iya. Jadi itu ya, mengurangi makanan manis boleh, tapi dikurangi, jangan banyak-banyak. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tenang aja, ini ada door prize-nya. Yang mau nanya boleh, silakan. Tuh, oke, boleh silakan bertanya. Sabar ya, ada banyak, tenang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Nurhandini dari
terlalu berlebihan eksfoliasi, kadang ada juga yang terlalu berlebihan terlalu lembab gitu lalu menyebabkan jerawat. Itu kayak gimana kalau kita itu bisa tahu kalau skincare kita ini udah cukup itu aja, nggak perlu nambah serum atau exfo yang berlebihan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, tadi dengan Dek Nadia ya, yang kalau saya dengar tadi namanya Nadia, gimana skincare saya ini tidak berlebihan untuk wajah saya. Ya tadi saya bilang memang baiknya sih lakukan konsultasi dengan dokter, dilihat bagaimana kondisi kulitnya, jadi bisa benar-benar diperhatikan. Oh ini adik ini sebenarnya bagusnya ini saja deh pakainya. Kalau memang kadang kalau yang cowok tuh terlalu ribet ya, kalau banyak rangkaian care yang mau dipakai. Iya. Misalnya kalau cowok itu kalau yang memang nggak terlalu itu biasanya kita berikan itu sunblock, terus ya pembersih wajah. Itu kalau yang misalnya cowok mau ribet. Tapi ada juga yang cowok-cowok misalnya dia udah biasa, jadi bisa kita berikan rangkaian skincare yang memang dibutuhkan. Nah kayak itu tadi juga kita lihat dulu perlukah yang namanya eksfoliasi ataupun perlukah dia pelembab yang berlebih. Misalnya dia suka di sinar matahari yang memang terik, aktivitasnya sering di lapangan. Jadi kita harus pakai sunblock yang memang SPF-nya lumayan tinggi. Iya, itu yang kita perlukan. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, kebutuhan skincare itu bukan hanya untuk perempuan, tapi lelaki juga membutuhkan untuk perawatan kulit tersebut. Bagaimana Ibu, apakah cukup atau boleh satu lagi? Boleh satu lagi yang satu lagi. Boleh satu lagi panitia dimohon memberi mic. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Izin dok bertanya. Perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinamiati Aprilia. Saya mahasiswa psikologi kelas A angkatan 2023. Jadi gini dok, aku tuh pernah ke suatu klinik gitu. Sebelumnya muka aku tuh bisa dibilang mulus banget. Terus temen tuh ngajak ke klinik gitu. Nggak tahu treatment apa, kemarin langsung diarahin aja. Terus sehabis dari klinik tuh kayak langsung muncul jerawat semua. Jadi takut untuk yang namanya ke dokter atau ke klinik lagi, karena semenjak saya ke klinik tersebut muka saya jadi rusak. Seperti itu dok. Ya, kalau itu sih sebenarnya kan kalau untuk perawatan ataupun ini biasanya kan kita memang konsultasi, dilihat dulu kondisi kulitnya. Biasanya kita memang arahkan yang memang untuk lebih, kalau memang kulitnya tidak ada masalah dan pasien juga biasanya pengen lebih kelihatan glowing, bahasa sekarang tuh glowing ya. Jadi diarahkan untuk memang perawatan yang memang lebih mencerahkan kulit. Nah biasanya di facial dulu, baru dilakukan yang namanya perawatan tadi. Apabila memang tidak jadinya malah timbul breakout ataupun jerawat, nah coba konsultasikan lagi ke dokter tersebut, akan diberikan terapi-terapi yang sesuai dengan kondisi kulitnya tersebut. Prinsipnya gitu. Oke, jadi sesuai kebutuhan kulitnya ya dok ya. Betul. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk yang bertanya dan juga dokter. Oke, mungkin yang udah bertanya tadi boleh silakan ke depan dulu. Karena ada pembagian door prize. Jadi dokter ya, sebenarnya ternyata dosen kami ini ada yang pemakaian Natasha dok. Dari Natasha di sini sampai sekarang ini ternyata hasil Natasha ini dok. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rina ini. Jadi sudah tepat ya Bu ya, sudah dibawakan langsung ahlinya ke sini Ibu. Oke, boleh silakan naik ke sini, ke depan sini. Boleh silakan Ibu dok. Panitia silakan diarahkan. Silakan.
Mungkin kita undang ke atas panggung untuk dari perwakilan Natasha Klinik untuk ikut foto bersama. Boleh, Ibu, mohon maaf, boleh diberikan dulu nanti baru sesi foto bersama. Kak, tolong. Boleh. Hadap sini, Ibu. Tahan. Diliatin mereknya, jangan lupa kita promosi dulu. Oke, 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Foto bersama dulu di tengah aja, Ibu. Bisa dulu. Oke, tahan. Ditunjukkan produknya, diangkat. Natashanya yang di depan. Oke. Semoga jadi BA ya nanti. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebelumnya kita undang Ibu Rina, pemakai setia Natasha, boleh naik ke atas panggung. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, Bina Dharmanya, Bu, jangan lupa. Boleh jempolnya 1, 2, 3 ditahan. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke. Terima kasih dokter atas materinya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk dokter. Oke, kurang meriah tepuk tangannya. Oke. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Oke, masih semangat ternyata. Jadi teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan sesi kita tadi yang sempat iklan. Apakah udah siap pertanyaannya? Sudah siap ya? Oke. Mungkin Bapak, kita kembali lagi Bapak bersama saya. Oke, jadi akan kita buka sesi pertanyaan untuk materi tadi ya teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya, boleh? Silakan yang mau bertanya, silakan. Oke, boleh, silakan. Oke, boleh sebutkan namanya, prodinya. Perkenalkan, nama saya Emi Sarabani Ati dari Prodi Psikologi. Saya sangat tertarik dengan pemaparan materi Pak Pratama. Jadi di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Apakah boleh, Bapak? Oke. Pertanyaan pertama, apakah pihak Sentra Budi Perkasa pernah menangani kasus pelecehan seksual terhadap orang disabilitas dan bagaimana penanganannya? Lalu pertanyaan saya yang kedua, apakah peran sentra dalam penanganan kasus anak-anak jalanan? Terima kasih. Jadi ini Pak, pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke. Atau mau diulang lagi? Pertanyaannya mau langsung boleh? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan terkait dengan anak kebutuhan khusus ya. Pernah nggak mengalami kejadian pelecehan seksual? Sering ya. Jadi kadang-kadang ini juga dimanfaatkan ya teman-teman, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, karena mungkin bisa jadi mereka tidak bisa mengungkapkan gitu ya, atau mungkin dibawa ancaman-ancaman juga seperti itu. Nah, sering untuk penanganan seperti ini ya, Sentra Budi Perkasa juga tidak bisa bekerja sendiri teman-teman. Kadang kita juga bukan kadang ya, pasti bekerja sama dengan ahli bahasa isyarat ya, sampai dengan karena kan kalau anak yang turun bicara itu kita nggak bisa komunikasi 2 arah dengan yang bersangkutan. Nah, kita fasilitasi itu semua, termasuk pendampingan di kepolisian, di psikolog juga kita fasilitasi dengan ahli bahasa isyarat. Itu. Nah, potensi mereka untuk dimanfaatkan sangat besar sekali.
Karena pernah juga kejadian waktu itu di Oku, anak itu rumu wicara ya. Kalau secara fisik kita tidak terlihat kalau dia. Nah itu pelakunya tetangga terdekat gitu. Karena dia bisu, dia nggak bisa bicara. Ya kemudian dianggap itu sebagai kesempatan untuk melakukan perbuatan seperti itu. Namun akhirnya mungkin komunikasi dengan orang tuanya kebetulan bagus. Jadi si anak melaporkan ke orang tua melalui bahasa sehari-hari, sebagai orang tua kan sudah paham gitu. Kemudian dari situ kejadian itu terungkap ya. Nah ini kita dampingi dari awal sampai akhir seperti saya jelaskan tadi yang di skema di atas ya, dengan perantara juru bahasa isyarat juga itu ya. Nah sampai kita juga berikan bantuan alat bantu dengar untuk yang bersangkutan, tapi khusus ini karena dia masih ada potensi bisa mendengar. Dia hanya tidak lancar dalam mengeluarkan kalimat dan kata-kata, tapi dengan alat bantu khusus gitu. Kita bantu juga sampai di situ. Nah sekarang kalau tidak salah sudah sekitar 6 bulan ini anak integrasi ke keluarga, udah kembali. Alhamdulillah secara psikologis bisa tertangani ya. Mudah-mudahan tidak tidak menimbulkan trauma setelah melalui proses intervensi dari kami. Tapi kami lihat sih anak-anak itu sudah mulai kembali dan ceria dan percaya diri seperti sebelumnya. Itu proses panjang. Kita hampir sekitar 1 tahun waktu itu menangani. Terkait dengan anak jalanan, ya memang menarik sebenarnya teman-teman. Sebenarnya Sentra Budi Perkasa, kami ini alami ya. Saya bukan curhat sebenarnya. Sebenarnya kita bermitra dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota ya. Sebenarnya anak jalanan trennya juga kita lihat udah semakin banyak ya di Kota Palembang ini gitu. Nah kemarin kita turun ke lapangan teman-teman, kita turun ke lapangan, kemudian mengidentifikasi anak-anak itu ya, ternyata latar belakangnya macam-macam. Ada yang juga dipekerjakan ya, yang kedua ada yang memang benar-benar dia ya memang tidak punya apa-apa gitu, sehingga harus turun ke jalan untuk mencari itu ya. Nah kita sempat juga intervensi, tapi kita nggak bawa ke sentra waktu itu karena kan di sentra kita juga terbatas ya. Kita juga banyak orang-orang sakit, jadi kami intervensinya di keluarga. Jadi kami ketemu sama keluarganya gitu, kita berikan juga bantuan. Ada yang pengen usaha, kita bantu di situ. Seperti itu. Baru sekitar 2 bulan ini. Sementara itu penanganan untuk anak jalanan yang pernah kami lakukan. Nah sebenarnya ini perlu kerjasama dari dinas sosial atau institusi terkait ya. Kadang-kadang kami merasa permasalahan itu harusnya mereka ditangani dulu di dinas ya. Tapi banyak juga yang ternyata ditambung di kami gitu. Nah ini memang belum sinerginya masih harus perlu diperbaiki. Mungkin itu. Oke, bagaimana Saudari Ica? Sudah cukup ya? Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, boleh panitia tolong di ujung ya. Oke, sebentar ya, Oke, kayaknya banyak sekali ini Pak yang sangat antusias dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan ini Pak. Mungkin yang sedang berbagi minumannya agak sabar ya teman-teman, pasti dapat semua kok. Oke, boleh silakan perkenalan dulu Kak. Tes. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dava Andrea, bisa dipanggil Dava. Izin bertanya Bapak, dan tadi kan di sini kita banyak membahas kasus tentang seksual terhadap anak yang jadi, dan di sini saya mungkin pertanyaannya agak menyimpang ya Pak, dan mohon maaf sebelumnya. Di sini kita tahu zaman sekarang ini banyak yang laki-laki yang menyerupai perempuan gitu kan Pak, yang bisa dibilang kayak boti, ataupun bisa kadang menyimpangnya itu ke LGBT. Nah kadang para orang yang menyimpang bisa dibilang boti ini kadang mengadukan orang yang seksual, dan
kita sebagai masyarakat ini kan kadang tuh cara penanggulangan pertama awal kalinya tuh kayak gimana Pak? Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, cukup Mas Dava? Oke, boleh silakan Bapak dijawab. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi siapa namanya? Dava ya. Oke, jadi teman-teman ya memang sebenarnya fenomena itu zaman Nabi juga udah ada ya. Tapi apa kita tahu memang kita perlu sebagai individu di tengah masyarakat kita punya awareness ya. Nah, teman-teman kadang-kadang kita tidak tahu membedakan ya. Ada yang memang dia secara ini terlihat secara kasat mata lebih feminim atau maskulin ya. Atau mungkin kita tidak tahu dia laki-laki banget, ternyata dia punya penyimpangan gitu ya. Teman-teman sebenarnya ya orang-orang seperti ini itu kita bisa identifikasi dengan ciri-ciri yang bisa kita lihat baik secara kasat mata maupun secara tindak dan perilaku. Nah kemudian memang dalam penanganan ini yang terpenting itu adalah bagaimana masyarakat sekitar itu punya kepedulian. Kadang-kadang kita acuh tak acuh, udah bukan urusan saya nggak mau mencampuri urusan orang lain seperti itu. Nah sampai akhirnya seperti menjadi bola salju, seperti kejadian kemarin di berita ya, pengurus pesantren ya. Nah pesantren ternyata itu sebagai modus aja gitu. Ternyata dia punya kelainan, sengaja mendirikan pesantren, ternyata untuk hal-hal seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, penanggulangan masalah seperti ini ya dari zaman Nabi kita juga sudah ada permasalahan ini. Ya, sekarang bagaimana kita di tengah-tengah masyarakat itu punya sensitivitas, ya, punya kepedulian terhadap sesama. Jadi kita bisa deteksi dini gitu, ya, deteksi dini sehingga tidak menjadi seperti bola salju ketika sudah jadi ada korban baru kita bertindak, gitu ya, teman-teman. Apalagi kita sebagai mahasiswa, apalagi sebagai psikolog misalkan seperti itu, ya, itu kita menarik sebenarnya. Kami pernah nangani Mbak 18 anak korban. Dan ini hati-hati teman-teman, pelakunya adalah orang-orang terdekatnya, ya. Jadi orang-orang terdekat bahkan ada di sekitar kita. Pelakunya waktu itu di Muratara 18 anak. Pertama 1 anak, ternyata kami mapping, kita gali bertambah 3, bertambah 5 sampai dengan 18. Gitu. Nah, pelakunya adalah guru olahraga. Ya, modusnya macam-macam. Ya, modus macam-macam kok. Agar dengan kita hati-hati, ya. Kita kadang-kadang ada udang di balik batu untuk deket seorang itu macam-macam, dari games, dari kadang ya. Tapi kita normal dengan tidak normal, orang itu berhubungan dengan kita seperti apa, ya kan? Nah, saya misalkan Dava nanya, Mas, udah sarapan belum gitu? Udah makan, curiga saya jadinya. Kan tidak perlu seorang laki-laki nanya sampai hal pribadi seperti itu kan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu ya Mas Dava ya. Untuk orang sekitar mungkin lebih peka juga, jangan masa bodoh ya Pak ya, jangan apatis terhadap orang-orang yang seperti itu, bukan malah dijauhi. Nah, untuk mungkin kan sudah mengerti mungkin ciri-cirinya, gelagat-gelagatnya seperti itu. Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak, boleh? Boleh. Satu pertanyaan lagi yang tadi. Oke, karena itu sebelah situ tadi udah ya. Gantian sebelah sini ya. Oke ya, gantian nanti. Tenang, kita masih ada beberapa narasumber, beberapa diskusi lagi. Boleh silakan panitia? Boleh silakan perkenalan dan pertanyaannya. Selamat pagi Bapak, saya Afifah, mahasiswa psikologi semester 5. Mohon izin sebelumnya Bapak, dari materi penjelasan Bapak tadi terkait pertolongan pertama itu yang tidak boleh terlambat ya Pak. Terus juga selain pertolongan pertama, tetap dukungan keluarga itu tetap utama. Nah, pertanyaan dari saya, bagaimana sih Pak cara kita membangun pendekatan buat para penyintas trauma ini agar mereka tuh bisa mendapatkan ruang yang aman gitu Pak? Karena kan kebanyakan pelaku dari penyintas trauma ini adalah keluarga mereka sendiri gitu kan, orang-orang terdekat. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang
nggak kenal asal-usul mereka dari mana, kita hanya ingin membantu mereka, tapi gimana cara kita melakukan pendekatan itu, Pak? Mohon dijawab, Pak, selaku profesional dari Sentra Budi Perkasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Afifah. Oke, saya jawab terkait dengan konteks ya. Misalkan konteksnya kita analogikan Mbak sebagai psikolog ya, gitu ya, misalkan. Nah, dalam konteks profesional, seorang psikolog ataupun seorang pekerja sosial ingin membantu klien, ya, yang dimana dia itu adalah korban kekerasan seksual dari keluarga terdekat. Nah, bagaimana ketika ada penolakan ataupun ada ketidakterbukaan dari korban, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, konteks pendekatan di sini, ya, memang kami di lapangan meyakini ternyata faktor jenis kelamin juga pengaruh. Ketika korban itu anak perempuan, maka sebaiknya memang masuk itu adalah speksos atau psikolog yang perempuan, teman-teman. Harus ada kesamaan dulu di situ. Nah, pola komunikasi kita juga memang tidak satu kali, ya, tidak satu kali. Tidak bisa kita langsung pengen dapat informasi dari dia, nggak bisa. Kadang-kadang kita juga harus ya berbicara kemana dulu yang sesuai dengan keinginan dia. Gitu. Kita ikuti dulu seperti apa keinginan yang akan diungkapkan oleh dia, baru pelan-pelan kita bisa masuk ke permasalahan inti yang bersangkutan. Jadi konteks pendekatan ini memang perlu skill, teman-teman. Ya, skill komunikasi, skill untuk membangun relasi ya. Kita intake awal itu salaman pun sebenarnya udah faktor pengaruh gitu. Bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara itu ada faktor kenyamanan daripada klien kita. Nah, jadi faktor itu memang harus diasah. Untuk kesepakatan untuk pendekatan dan kesepakatan awal itu memang harus terasah. Ya, bagaimana klien itu bisa terbuka, mau mengungkapkan hal-hal yang tidak diungkapkan dengan orang lain, ya, seperti itu. Dan banyak juga metode-metode yang misalkan mapping, kayak anak korban sodomi, mohon maaf. Gak mungkin kita mau nanya, kamu di sodomi berapa kali, di bagian mana, nggak mungkin kan? Bagaimana pola kita? Akhirnya kita buat mapping, kita gambar, suruh dia gambar anggota tubuh, ya. Dia akan menjelaskan lewat mapping atau gambar. Kita akan bertanya, kita bimbing, mohon maaf, bagian mana yang sering disentuh oleh pelaku, dia akan menunjukkan di bagian tubuh. Dia akan gambar mana yang paling sering dipegang atau perlakuan apa, dia akan menulis di situ, dia akan tulis. Saya pernah di ini, itu proses pendekatan dan kesepakatan awal dengan klien. Terima kasih. Ya. Oke, itu beri dulu untuk kita semua, teman-teman. Oke. Oh, kurang kayaknya tepuk tangannya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke. Sangat seru ya teman-teman pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebenarnya saya juga ada pertanyaan, cuman sepertinya bisa di layar aja mungkin ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Pratama untuk penyampaian materi. Bisa saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak. Oke. Oh, mungkin Bapak mohon izin untuk melakukan dokumentasi bersama para dosen dan juga seluruh peserta yang hadir acara ini. Boleh, silakan Bapak, Ibu. Boleh. Berdiri di sini, ada di sini ya Pak ya. Boleh untuk teman-teman semua, saya minta tolong untuk berdiri semua untuk biar sama-sama ikut dalam foto ini ya. Meskipun kecil tapi kan ada mukanya ya. Boleh di yang kosong di sini diisi dari belakang mau ke depan dulu, boleh silakan. Boleh yang ini merapat nggak apa-apa teman? Saya juga ikut ini ya. Oke, boleh satu, lihat kamera dulu teman-teman, formal ya, satu. Tangannya boleh diangkat nggak apa-apa yang belakang. Bina Dharma teman-teman diangkat jempolnya. Boleh, mohon izin Bapak Ibu sekalian teman-teman, mungkin kita bakal buat video.
teman-teman, buat kita bikin video di tagline kita ada Celebrating Unity, jawabnya Building a Stronger Community Together. Udah bisa? Oke, udah siap Kak buat nge-video? Celebrating Unity, Building Stronger Community Together. Sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen. Oke. Oh, dari ini mereka. Bapak mohon izin, mungkin ada ketinggalan. Yang bertanya boleh tadi, kasihan yang bertanya tadi. Ini kita kebanyakan soalnya sponsorship kita Bu. Jadi sponsorship kita kebanyakan, mungkin ada door prize lagi Pak ini. Boleh yang bertanya tadi, silakan maju ke depan. Satu, dua. Yang siapa tadi? Oh, yang cowok tadi boleh? Siapa? Mas Dapa? Mau diwakilkan atau gimana ini? Boleh, Bapak silakan. Boleh Bapak yang memberikan ininya Pak. Temennya ada yang mau ngewakilin nggak ini? Tapi nanti di Mas Dapanya. Oke, mungkin saya aja wakilkan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Teman-teman, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng jawabnya, masih semangat? Masih ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu seminar hybrid yang akan dipandu kembali oleh moderator kita, Saudari Intan Ashari Hidayati. Kepada Saudari Intan Ashari Hidayati, dipersilakan. Oke, kembali lagi bersama saya Intan Asharin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melakukan seminar hybrid ya teman-teman, berbasis internasional nih teman-teman. Jadi untuk pembicara kita yaitu Muhammad Asmadi bin Bohri, salah satu
mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas ISMPI ya? Upsi, mohon maaf ya teman-teman. Oke, jadi boleh sudah di... Oke, jadi selanjutnya akan ada penyerahan foto bersama narasumber dan juga penyerahan sertifikat secara online yang dilakukan oleh bagaimana panitia, sudah siap penyerahan ininya sertifikat? Oh, mungkin sebentar ya teman-teman, kita kondisikan untuk kaprodi kita karena akan melakukan penyerahan sertifikat kepada pemateri. Oke, mungkin karena ini simbolis ya Ibu, mungkin akan diwakilkan oleh, boleh saya minta bantuan panitia Aldi, Saudara Aldi untuk membantu mewakili penyerahan simbolis sertifikat pada Muhammad Asmadi. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk penyerahan sertifikat ini. Oke, mungkin teman-teman yang mau melihat link Zoom boleh dilihat di mungkin linknya sudah ada di grup teman-teman. Kalau mau melihat di grup masing-masing ada linknya, silakan masuk di grup atau melihat di layar monitor yang sudah tertera. Oke, mungkin saya akan menyapa Bang Asmadi terlebih dahulu. Sebentar, kameranya sebelah mana ya? Di sini ya? Oke. Sebelumnya Bang Asmadi, apakah terdengar suaranya? Halo. Oke, bagaimana Bang Asmadi kabarnya? Sehat saja. Oke, sehat saja. Sebenarnya ini saya agak grogi ya teman-teman, lintas bahasa soalnya teman-teman. Mohon maaf Bang Asmadi kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya Bang Asmadi. Iya, tak apa. Oke. Bang Asmadi, untuk waktu dalam pemaparannya ada 40 menit. Untuk pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab. Mungkin akan diwakilkan di sini ataupun nanti di room chat yang ada di ya. Iya, boleh. Oke. Mungkin untuk Bang Asmadi, waktu dan tempat kami persilakan. Sekejap sebab kamera tak boleh buka. Oke, moderator mohon bantuannya untuk di share screen.
Gimana moderator, sudah bisa di-share screen? Mohon maaf ya Bang Asmadi ya, ini ada kendala dalam. Oke, sudah muncul Bang? Oke Bang Asmadi, halo? Halo? Apakah sudah muncul? Saya rasa dari teknikal sebelah Indonesia rasanya ni. Video perlu open. Belum muncul ya? Belum ada Ya. materinya ya? Setting daripada pihak Indonesia. Bagaimana operator? Apakah sudah ditemukan kendalanya? Operator? Oke, tunggu sekejap Bang Asmadi ya. Saya Ipin. Oke, apakah Bang sudah muncul Bang Asmadi? Oh, mungkin Bang Asmadi Halo Bang Asmadi? Halo? Sudah terlihat ininya? Sudah ada? Sepertinya ada terkendala dari, maklum ya teman-teman, lintas negara, jadi mungkin sinyalnya lagi kena udara, kena angin. Halo Bang Asmadi? Halo Bang Asmadi? Sepertinya ada kendala ya teman-teman. Tes 1 2. Halo Bang Asmadi? Halo? Sepertinya kalau dari di kami sudah muncul ini Bang. Ada muncul muka. Mungkin Bang Asmadinya ganti device-nya atau pakai device yang lain? Soalnya Kejap Pak, saya coba ganti device. Oke.
Kejap. Kejap teman-teman. Halo, Bang Asmadi. Apakah sudah hadir di sini, Bang Asmadi? Ada sedikit kesalahan. Halo? Sepertinya Bang Asmadi iya Bu, belum ada. Ini lagi proses ganti device ya teman-teman, tunggu sebentar. Maaf teman-teman, ada kesalahan.
Tes, tes. Halo Bang Asmadi. Halo Bang Asmadi. Tes. Oke teman-teman, kali ini Bang Asmadi sudah hadir bersama kita. Oke Bang Asmadi, aman suaranya Bang? Halo Bang Asmadi. Belum muncul suaranya Bang. Halo? Halo, oke, nah baru sudah, cakep, cakep. Ya, sorry lambat. Tak apa. Oke, Bang, silakan untuk pemaparan materi. Ada 40 menit, mungkin nanti sama tanya jawab. Dipersilakan untuk Bang Asmadi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Yang berusaha Bapak Dekan Nusep Almigo, SPSA, FSA, PhD, Ibu Kaprodi Dr. Itriah, SPSA, MA, Ibu dan Bapak dosen yang terhormat yang telah hadir pada pagi ini, Bapak Gini Toponindro, SPD, MSA, selaku narasumber utama pada acara seminar, Bapak Luxor Pratama, MSA, penyuluh sosial ahli media, Sekretaris Pokja Respon Kasus, Ahmad Fahrudin, AMK, perawat terampil Kota Pokja, Sentra Kreasi Atensi, SKA, dan rakan-rakan himpunan serta peserta yang hadir hari ini. Maafkan saya kalau saya ada tersilap sebutan sebab saya baru belajar daripada Putri pada pagi tadi. Terima kasih kepada Putri sebagai AJK yang mengurus panel, dan saya juga berterima kasih kepada pihak UBD telah menjemput saya untuk menjadi panel seminar international dan diskusi panel hari ini. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Muhammad Asmadi bin Bohri, juga dikenali sebagai Asmadi atau boleh dipanggil Madi, dan saya merupakan mantan Majlis Mahasiswa Kolej Ungku Omar sidang 2023-2024 Universiti Pendidikan Sultan Idris. Boleh next. Okey, sebelum saya melanjutkan seminar ini, saya akan membincangkan sedikit tentang Kolej Kediaman, apa itu Majlis Mahasiswa Kolej, dan kejayaan-kejayaan yang kami capai sebagai satu badan organisasi di dalam kolej. Jadi pada hujung nanti saya akan membincangkan cabaran kesihatan mental terhadap yang berlaku terhadap organisasi kami, dan bagaimana peran komunitas dan dokongan psikososial yang kami teraplah dalam organisasi. Okey, seterusnya. Okey, terdapat 5 buah kolej kediaman di UPSI dan 1 unit kediaman luar kampus, iaitu boleh kita lihat logo di bawah. Yang pertama di bawah sekali adalah unit kediaman luar kampus. Seterusnya diikuti oleh Kolej Aminuddin Baki, KAB, dan seterusnya Kolej Harun Aminur Rashid, KHAR, Kolej Zakba, dan Kolej Awang Hak Saleh, dan akhir sekali adalah Kolej Ungku Omar, KUO. Dan Kolej Ungku Omar adalah kolej yang saya sayangi sehingga sekarang, kerana saya menetap dari SEM 1 sehingga SEM, dan sekarang saya SEM 5. Dari 2022 saya menetap di Kolej Ungku Omar, dan saya sekarang pun berada di Kolej Ungku Omar. Next. Sedikit saya nak ceritakan latar belakang tentang Kolej Ungku Omar, iaitu Kolej Ungku Omar mula beroperasi pada 21 November 2004 di Taman Batra, Hulu Selangor. Kemudian beroperasi sepenuhnya di Kolej
BLMT, iaitu di kampus baru. Di UPSI kita ada 2 kampus, iaitu di kampus baru dan kampus lama. Dan semua kolej adalah di kampus baru. Dan seterusnya adalah Kolej Ungku Omar dahulunya menyediakan 9 blok kediaman, iaitu dari KUO 1 sehingga KUO 9 dengan 5 aras kediaman yang memuatkan 2,952 orang pelajar. Pada tahun 2018, Kolej Kediaman telah menjadi 6 blok sahaja yang memuatkan seramai 288 orang pelajar di setiap blok, dan jumlah keseluruhan pelajar adalah seramai 1,728 orang di KUO. Tetapi bermula kemasukan pelajar ambilan September 2024, iaitu ambilan pada tahun ini yang baru-baru September ini berlaku setelah dan berlakunya kerja-kerja naik taraf kapasiti kolej yang telah dilaksanakan, dan kini KUO telah menempatkan seramai 3,456 orang pelajar dalam satu masa dengan kapasiti 576 orang penghuni setiap blok kediaman. Seterusnya, berikut merupakan barisan pentadbiran Kolej Ungku Omar yang mengelola dan mentadbir keseluruhan bagi Kolej Ungku Omar sahajalah, dan terdapat pengetua pentadbiran dan fellow Kolej Ungku Omar. Dan jika kita lihat yang familiar di hujung sebelah kiri adalah Dr. Nusep Almigo, dan saya sempat bersidang dengan Dr. Nusep selama setengah sidang, itu 1 STEM sahaja, dan beliau pun berpindah ke Universitas Bina Dharma, dan saya pun agak sedih lah kerana perpindahan beliau sebab banyak dia bantu saya dalam pengurusan program dan pengurusan semua organisasi. Okey, seterusnya. Okey, boleh lanjut seterusnya. Okey, apa itu Majlis Mahasiswa Kolej Ungku Omar? Boleh kita lihat pada sebelah gambar di sebelah kanan poster slide, iaitu ada 2 barisan sidang MMK dan juga dikenali sebagai Majlis Mahasiswa Kolej Ungku Omar. Dan barisan pertama adalah Arkana 2023-2024, iaitu saya sendiri adalah sebagai ahli dalam organisasi tersebut, dan sekarang dipimpin oleh ahli baru iaitu Iris 2024-2025. Dan setiap sidang pengurusan kami organisasi di Kolej Ungku Omar dan di mana-mana kolej di Universiti Pendidikan Sultan Idris akan bertukar-tukar nama sidang dan akan bertukar orang yang di dalam organisasi tersebut. Okey, saya terangkan apa itu MMK. MMK adalah sebuah badan pelajar yang dilantik oleh pengetua dalam membantu pengurusan dan melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh pihak kolej. Jadi, MMK ini adalah pengurus yang membantu pentadbiran dari segi pelaksanaan aktiviti, program dan sebagainya. Kalau di Indonesia, saya dapat maklum bahawa organisasi di kolej adalah bernama Badan Pengurus Asrama. Yang saya tanya dengan delegasi Indonesia lah, iaitu pengurusan di kolej. Begitulah kami, iaitu digelar sebagai Majlis Mahasiswa Kolej Ungku Omar. Dan apa fungsi utama MMK? Fungsi utama MMK adalah melaksanakan perancangan aktiviti kolej kediaman, bukan sahaja aktiviti, malah program-program yang bertaraf antarabangsa, kebangsaan, universiti dan sebagainya. Kami juga membantu menjaga kebajikan dan keselamatan penghuni. Dan kebajikan ini lebih kepada membantu sesiapa yang sakit, menghantar mereka ke klinik, memberi ubat dan sebagainya. Dan kami juga digelar sebagai duta kolej kediaman. Seterusnya adalah kami juga membantu dalam pengurusan dan pentadbiran di kolej kediaman. Seterusnya, ini merupakan Majlis Mahasiswa Kolej Ungku Omar sidang 2023-2024 yang saya akan tampilkan betapa mereka telah berusaha dan menjayakan pelbagai aktiviti dan program-program yang bertaraf antarabangsa, kebangsaan, universiti dan sebagainya. Seterusnya. Okey, boleh kita lihat video yang akan ditayangkan adalah merupakan kejayaan bagi sidang Arkana Kolej Ungku Omar.
Jadi begitulah sedikit video montaj daripada perjalanan kami yang berusaha selama satu sidang, iaitu selama 1 tahun yang terlibat dalam 2 step lah. Jadi seterusnya Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey, ini merupakan wow factor Kolej Ungku Omar, iaitu program-program yang kami highlight, yang program-program yang besar kami jalankan sepanjang sidang lah, yang menunjukkan program yang menunjukkan kejayaan bagi organisasi dalam Kolej Ungku Omar. Seterusnya, ini merupakan program Arsia, iaitu saya sendiri merupakan pengarah program bagi Arsia dan beberapa program di bawah saya, iaitu seperti Sukan Warisan Bangsa, Color Across Culture, KUO Force, Serasa, STA Ekspedisi, International Symposium, Ekspedisi Intelektual, dan program ini melibatkan 2 negara, iaitu negara Malaysia dan Indonesia. Dan saya juga pasti ada juga peserta yang terlibat dalam dewan ini, seperti Dr. Itria, Marisa dan sebagainya, dan Aldi rasanya. Maafkan saya kalau saya ada tertinggal nama yang tu. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan program-program kesukarelawan yang berjaya kami jalankan dalam satu organisasi, dan untuk pengetahuan semua, setiap program ini dijalankan oleh pengarah program yang berbeza, seperti program sinergi, pemerhati bakti,
KUO Force dan KUO WIS dan sebagainya. Program ini adalah program yang melibatkan kepada komuniti, iaitu membantu komuniti dari segi makanan, dari segi perkhidmatan, gotong royong dan sebagainya. Seterusnya. Okey, ini pula program yang melibatkan teknologi, iaitu KUO InnoSTEM, iaitu program Zona Kit, iaitu melibatkan kanak-kanak, robotik, iaitu melibatkan teknologi dalam mengaplikasikan robot, dan KUO InnoSTEM Aqua Green, iaitu untuk teknologi hijau lah. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah ini adalah matlamat untuk sidang baharu, iaitu Lepak Jab Cafe. Untuk pengetahuan, Kolej Ungku Omar ini ada menyediakan Lepak Jab, iaitu tempat makan untuk kami membeli makanan seperti makanan-makanan ringan. Adalah matlamat yang baru adalah untuk naik taraf Lepak Jab Cafe sesuai dengan cita rasa pelajar dan menambah aktiviti keusahawanan dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah Protani. Protani ini adalah tempat untuk, kalau dalam istilah kami, tempat kami untuk berkebun dan tempat kami untuk mengambil angin, bersesia. Tempat kami itulah untuk bersantai. Kalau stres, kami pergi ke sana. Dan apa yang kami nak tambah baik adalah mengintegrasikan pertanian Protani yang akan menambah penjanaan lah. Okay, seterusnya adalah pendigitalan. Pendigitalan ini adalah menekankan penggunaan AI dan pendigitalan dalam pengurusan tadbir urus pentadbiran dan program pelajar. Seterusnya adalah KUO Global, iaitu kami mencari rakan kolaborasi daripada pelbagai negara dan terutamanya adalah daripada Indonesia, dan kami pun menekankan kepada UPSI, iaitu kepada Universitas Bina Dharma Palembang. Okay, seterusnya. Ini merupakan success story yang saya ceritakan tadi, yang ditayangkan dalam video tadi. Recording in progress. Dari Januari hingga Ogos 2024 selama kami bersidang, iaitu kejayaan bagi satu organisasi kami adalah menjalankan banyak program seperti 31 program pembangunan sahsiah pelajar, 11 program peringkat antarabangsa, 11 program peringkat kebangsaan, 9 program peringkat universiti PTJ, dan seterusnya adalah kami juga telah memenangi 7 anugerah pelajar, iaitu 2 daripada penerima anugerah bakat MAPUM, iaitu peringkat kebangsaan. Seterusnya adalah 5 penerima anugerah kolej-kolej kediaman, dan saya sendiri tersenarai dalam pemenang anugerah kolej kediaman, iaitu Esko Kesenian dan Kebudayaan. Seterusnya adalah penjanaan melalui pelaksanaan aktiviti pelajar, iaitu sebanyak RM22,000, dan seterusnya kami dinobatkan sebagai anugerah Kolej Bitara 2024, iaitu kolej yang paling banyak menjalankan program yang berimpak. Seterusnya adalah penjanaan melalui perkhidmatan sewaan ruang kemudahan, iaitu sebanyak RM19,000. Seterusnya. Okey, ini adalah bagaimana kejayaan ini dapat dicapai dari segi cabaran dan sokongan sosial. Seterusnya. Okey, cabaran kesihatan mental dalam organisasi, maksudnya bagaimana apa yang berlaku dalam organisasi kami ini yang mempengaruhi dari segi kesihatan mental kami. Seterusnya. Yang pertama adalah dari segi tekanan akademik. Maksudnya di sini tekanan akademik dari segi persaingan untuk mencapai keputusan yang baik. Sekiranya anda di dalam organisasi, misalnya saya di dalam organisasi, saya telah menambah beban untuk saya bekerja seperti melaksanakan program dan sebagainya. Maksudnya di sini anda akan berasa untuk bersaing dengan pelajar yang tidak terlibat dalam organisasi dan pelajar yang terlibat dengan organisasi, dan tekanan itu memberi kepada berlakunya stres dan sebagainya. Dan seterusnya adalah pertindihan tanggungjawab seperti komitmen meningkat atau beban bertambah. Itu yang saya bagi tahu tadi, bila anda terlibat dalam organisasi, sekiranya anda sebagai pelajar, anda sekaligus telah menambah beban anda sebagai seorang pelajar. Jadi, ini akan menyebabkan berlakunya stres dan kesihatan mental anda terganggu, disebabkan masa anda sangat penuh dengan program, dengan belajar lagi, dengan program, dengan aktiviti lagi dan sebagainya. Dan seterusnya, anda juga sukar untuk menyeimbangkan antara akademik dan program. Maksudnya, misalnya
besok ada kelas dan hari ini ada program. Jadi program pun penting sebab anda perlu buat program, dan akademik pun penting. Jadi anda pun susah untuk menyeimbangkan mana yang perlu pergi dahulu. Okey, seterusnya. Okey, cabaran yang kedua adalah miscommunication. Saya rasa semua organisasi akan berlakunya miscommunication. Hal ini kita tidak dapat lari disebabkan miscommunication ini adalah komunikasi pelbagai hala. Apa yang berlaku adalah bila kita terlibat dalam miscommunication, kita akan terperangkap dalam situasi yang tidak jelas. Maksudnya apabila ketua memberi arahan, maka tidak mustahil orang yang mendengar arahan itu tidak faham dan mereka juga tidak bertanya sekiranya tidak faham. Jadi itu menyebabkan kita terperangkap dalam situasi yang tidak jelas. Seterusnya adalah berlaku pertindihan maklumat. Pertindihan maklumat ini berlaku apabila ketua memberi arahan kepada AJK dan AJK terus tetapi AJK yang tidak faham terus menghebohkan arahan dan menyebarkan arahan yang tidak pasti. Jadi terus berlaku pertindihan maklumat, dan apabila melakukan sesuatu kerja yang tidak jelas, ia akan menyebabkan kerosakan sebelum melakukan program, penyediaan program dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah kesilapan dalam pelaksanaan tugas yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan program. Okey, seterusnya. Okey, cabaran yang terakhir adalah tekanan untuk terlibat secara aktif. Okey, sekiranya anda terlibat dalam organisasi, semestinya anda menginginkan untuk menjadi ahli yang aktif. Tetapi itu akan menyebabkan anda merasakan stres dan sebagainya lah. Dan bila anda terlibat secara aktif, bila anda memegang jawatan terlampau banyak, contohnya program 1 anda pegang jawatan sebagai majlis tinggi, program 2 anda pegang jawatan sebagai media, program 3 anda pegang jawatan sebagai kebajikan dan sebagainya. Bila anda terlibat dalam terlampau banyak jawatan, nescaya anda akan burn out, iaitu anda terlampau penat, dan anda juga terpaksa membuat pilihan untuk pergi ke program pertama atau program kedua. Jadi di situ kesihatan mental kita juga akan terganggu dan stres akan berlaku. Dan kita salah satu juga, sekiranya kita terlalu aktif, kita juga akan kekurangan masa untuk pengurusan diri dari segi kesihatan dan penampilan. Jujur saya bagi tahu, yang hari itu semasa Arsia, saya sebelum program saya sihat, tetapi semasa program saya burn out dan tidak sihat, dan saya terpaksa berehat sebentar untuk mengambil mood balik untuk melanjutkan program selama 1 minggu. Saya rasa Dr. Itriah perasan masa itu, sebab saya sangat bangga dengan delegasi daripada Indonesia. Bila dia tengok muka saya penat, mereka akan terus bertanya kepada saya, awak okey ke? Rehat dulu. Saya sangat suka macam tu, cik. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah peranan komuniti dan dokongan psikososial. Apabila cabaran itu tadi kami dapat, so apakah peranan komuniti dan dokongan psikososial dalam organisasi ataupun di sekitar kolej kediaman kami? Seterusnya. Okey, yang pertama adalah sokongan praktikal. Sokongan praktikal ini adalah bantuan secara langsung seperti membantu menjana idea dan sebagainya. Sekiranya dalam organisasi, sokongan secara praktikal ini sering kami lakukan sebelum melaksanakan program, iaitu pelbagai idea. Sekiranya kami melihat seseorang itu menguruskan program tetapi mereka tidak punya idea, kami terus berkumpul dan menjana berbagai idea secara inovasi. Secara inovasi ini boleh saya detailkan adalah secara kreatif dan inovasi. Dan seterusnya adalah dari segi komuniti pula. Sokongan praktikal sangat penting untuk Majlis Mahasiswa Kolej Ungku Omani, iaitu organisasi, disebabkan komuniti di KUO juga mengambil berat tentang organisasi. Mereka juga sering bertanya kabar, dan sekiranya kami lalu di hadapan mereka pun mereka akan sering tanya okey ke, dah makan ke, mereka akan bertanya macam tu. So sokongan praktikal ini sangat penting, sama ada dalam komuniti ataupun dalam organisasi.
Okey, seterusnya. Okey, peranan komuniti dan dukungan sosial dari segi aktiviti sosial pula, iaitu dalam organisasi kami sering mengadakan program bonding dalam organisasi kami, iaitu mengadakan sesi untuk mengeratkan silaturahim seperti makan bersama-sama, bersukan bersama-sama, riadah bersama-sama dan aktiviti kebudayaan dan sebagainya. Itu adalah aktiviti yang kami jalankan dalam organisasi. Berbeza pula dengan komuniti di Kolej Ungku Omar. Apabila kami, aktiviti yang kami jalankan di Kolej Ungku Omar adalah aktiviti seperti aktiviti mengemas rumah masing-masing, dan aktiviti ini akan dijalankan pada hujung minggu dan bersukan. Dan bagi saya untuk aktiviti sosial ini amatlah penting untuk mengeratkan silaturahim antara organisasi dengan komuniti di Kolej Ungku Omar. Okey, seterusnya. Okey, ini pula merupakan sokongan emosional. Sokongan emosional ini merupakan sokongan emosi, iaitu sokongan untuk memperbaiki dalaman dan fikiran. Apa yang kami lakukan dalam organisasi adalah berkumpul dan mengadakan sesi heart to heart dalam organisasi, iaitu kami akan pergi ke satu bilik dan meluahkan sesi meluah perasaan, sama ada bercinta ke, sesi meluah pasal sakit ke, pasal program ke. So dalam masa itu heart to heart tu kami akan habis je sesi heart to heart tu, insyaAllah kita akan dapat memperbaiki diri kita. So kita akan kurang tekanan mental dan kesihatan kita juga akan kembali pulih. Seterusnya adalah dalam organisasi juga kami juga sentiasa peka dengan perubahan ahli dalam organisasi. Seperti apabila kami melihat seseorang itu bersendirian dan depression, kami juga akan sering bertanya, ada masalah ke? Dan yang paling ketara adalah stres lah apabila menyediakan program, dan kami juga akan bertanya kepada mereka dan membuat sesi secara individu, counselling secara individu. Dan bukan itu sahaja, sokongan emosional ini daripada pihak yang memberi nasihat juga perlulah menjadi pendengar dan pemberi nasihat yang baik. Okey, seterusnya. Untuk kesimpulannya, setiap generasi muda perlu mengutamakan dan menjaga konsep Jerry, iaitu kami berpegang kepada konsep Jerry dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan masa kini. Yang pertama adalah jasmani. Jasmani ini adalah fizikal kita, cara kita menjaga fizikal. Hal ini disebabkan kerana sekiranya kita menjaga fizikal, ia akan meningkatkan produktiviti dan daya tahan dalam menghadapi cabaran harian. Seterusnya adalah emosi. Emosi ini berkaitan dalam tingkah laku, perasaan dan sebagainya. Emosi ini juga penting untuk dijaga dalam organisasi untuk melaksanakan program. Hal ini akan mampu untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi stres terutamanya dalam organisasi. Seterusnya adalah berkaitan dengan rohani. Rohani ini berkaitan dengan kepercayaan, keagamaan, contohnya solat, apa semua penjagaan solat dan sebagainya. Apabila kita menjaga kerohanian ni, kita akan dapat memberikan tujuan dan arah dalam hidup kita. Dan ia juga salah satu untuk kita bertenang dan mendapat diri kita semula. Seterusnya adalah intelek. Intelek ini lebih kepada kemahiran berfikir, kognitif dan sebagainya. Apabila kita menjaga kognitif dan kemahiran berfikir kita, ia juga akan dapat membantu individu membuat keputusan yang bijak, terutamanya dalam pengurusan membuat program dan sebagainya. Okey, akhir kata daripada saya selitkan sedikit pantun. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di hujung laman. Kalungan budi, junjungan kasih menjadi kenangan sepanjang zaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Ahmadi atas Bang Asmadi atas pemaparan materinya yang luar biasa.
Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab Bang Asmadi. Ya, boleh. Yang mana yang ini? Ya. Gimana, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh, silakan yang di ujung sana panitia. Oke, sabar ya. Bang Asmadi ini semangat sekali ini Bang Asmadi. Mau bertanya? Iya. Tak apa, tanya je. Tanya. Oke, sebentar ya Kak ya. Ya, tak apa. Oke, tunggu sebentar Kak ya. Iya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsa, saya dari Psikologi 2023 dari kelas A. Saya izin bertanya, bagaimana kegiatan tadi itu dipapari tentang kegiatan bonding. Nah, bagaimana kegiatan bonding itu dalam komunitas dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggotanya, serta apa saja bentuk aktivitas yang efektif untuk mencapai tujuan dalam komunitas tersebut. Oh, mungkin pelan-pelan Kak ya. Sebenarnya saya tadi itu dipapari tentang kegiatan bonding. Bagaimana kegiatan bonding dalam komunitas dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggotanya, serta apa saja bentuk aktivitas yang efektif untuk mencapai tujuan dalam komunitas tersebut. Aku nggak bisa. Oke, nah tadi kan bonding Bang Asmadi, bonding. Ya. Bagaimana bonding itu dalam komunitas ya? Ya. Bagaimana kegiatan bonding dalam komunitas itu dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Oke, jadi Bang Asmadi, bonding itu bagaimana bonding bisa meningkatkan kebersamaan dalam komunitas? Oh, oke. Oke, selanjutnya. Boleh? Iya, tadi. Saya jawab ya, minta izin. Boleh Bang Asmadi, silakan. Oke, saya ulang soalan. Bagaimana bonding itu boleh meningkatkan apa? Tes kebersamaan dalam kebersamaan dalam komunitas. Oke, di Kolej Ungku Ombak ini kami ada berteraskan ada program yang memang melibatkan komunitas, iaitu program yang berteraskan bonding untuk kami mengeratkan silaturahim antara komuniti. Tak kira komuniti antara kolej ataupun komuniti di luar. Maksudnya program itu memang matlamat adalah program bonding. Contohnya kami pernah adakan program iaitu membersihkan semua blok, iaitu 6 blok tu semua bertungkus lumus dalam membersihkan blok mereka sendiri. Dan pada sebelah paginya kami menjalankan aktiviti Zumba, iaitu beramai-ramai menjalankan aktiviti Zumba di tengah-tengah kolej kami. Jadi secara tidak langsung apabila kita berkumpul secara ramai, iaitu melibatkan komunitas, sama ada komuniti di dalam ataupun komuniti di luar, itu akan meningkatkan kita punya silaturahim dan mengenali antara satu sama lain. Sebabkan di kolej bukan sedikit, bukan 5 orang, 6 orang, tetapi beratus-ratus. Bukan mudah untuk kita mengenali mereka semua. Jadi aktiviti bonding itu bukanlah kita nak letakkan sebagai aktiviti bonding, tapi kita tukar kepada aktiviti yang boleh mengeratkan silaturahim. Menjawab soalan. Apakah Oke, cukup Bang Asmadi. Terima kasih Bang Asmadi. Tes. Apakah di room chat ada panitia? Apakah di room chat ada pertanyaan? Izin bertanya, apakah kualitas di komunikasi? Oke, Bang Asmadi, Ya. tadi ada pertanyaan lagi tentang bentuk aktivitas yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan apa ya? Bonding tadi. Aktivitas apa
mencapai tujuan bonding. Oh, oke. Aktiviti apa yang sesuai untuk mencapai bonding tersebut? Itu betul? Okey, antara aktiviti yang boleh kita jalankan adalah kesukanan. Sukan kita boleh buat aktiviti zumba. Saya rasa tak kisah lelaki perempuan memang akan suka berzumba. Yang ada kami juga buat riadah petang. Riadah petang ini kami bebas bermain apa-apa sahaja permainan seperti bola tampar, memanah dan sebagainya. Selain itu aktiviti kebudayaan. Jadi saya dah sebut kesukanan dan kebudayaan. Kebudayaan macam kami hari itu kami ada buat tayangan secara beramai-ramai, tayangan video lah. Maksudnya cerita-cerita yang menarik dan boleh mengumpulkan semua komuniti di KUO untuk berkumpul secara beramai-ramai. Okey, itu sahaja. Menjawab? Oke, cukup menjawab Bang Asmadi. Selanjutnya pertanyaan dari sisi sebelah sini panitia. Baiklah, atas kesempatannya. Silakan perkenalan dulu, Kak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Irawan. Boleh, silakan dilanjut. Silakan dilanjut, Kak. Nama saya Ferry Irawan dari Fakultas Prodi Psikologi kelas B angkatan 2024. Di sini saya nak bertanya, bagaimana komunitas dapat mendukung kesehatan mental mahasiswa di College Unggu Umar? Bagaimana komunitas dapat mendukung ini tadi ya, mendukung kesehatan mental? Oke. Terima kasih. Bagaimana Bang? Bagaimana komunitas boleh mendukung kesihatan mental di College Unggu Omar? Okey. Komuniti di College Unggu Omar ini sangatlah bekerjasama antara satu sama lain. Jadi apabila kami menjalankan program yang semestinya kami juga ada menjalankan program yang berteraskan terhadap mental dan emosi dan sebagainya. Baru sem lepas kami juga ada mengadakan program burnout iaitu burnout salah siapa, dan program ini berfokuskan kepada masalah mental, masalah kesihatan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Jadi apa yang komuniti lakukan adalah menjalankan program yang berkaitan dengan kesihatan mental. Itu adalah perkara yang wajib yang kami akan lalui setiap sem kami di sini, menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan kesihatan mental. Itu sahaja menjawab. Oke, terima kasih Bang Asmadi. Apakah menjawab Kak? Oke, sudah cukup. Terima kasih Bang Asmadi. Panitia di link di room chat Zoom, apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Boleh pertanyaannya diwakilkan oleh panitia saja? Bang Asmadi, ini ada satu pertanyaan terakhir, ada di link Zoom, biar dibacakan oleh panitia. Izin Bang Alhamdi, ini ada pertanyaan dari saudara Aldi Anuga. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Bang Alhamdi, apakah kualitas dukungan sosial yang kita terima bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap diri sendiri? Izin bertanya Bang Azamri, apakah kualitas dukungan sosial yang kita terima bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap diri sendiri dan kehidupan? Oke.
Boleh ulang semula? Kurang jelas. Izin bertanya Bapak Sefri. Apakah kualitas dukungan? Oke, mungkin dibacain dari sini aja ya. Sebentar ya Bang. Sekejap ya, saya cek chat. Ada di chat kan? Ada di chat room. Oh, okey, kejap. Yang izin bertanya, apakah kualitas dukungan sosial yang kita terima bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap diri sendiri dan kehidupan? Itu? Iya, betul. Okey, sekejap ya. Di sini tengah berlangsung azan, so saya hold dulu kejap boleh? Dalam 2 minit. Oke, boleh Bang. 2 minit je. Oke, sudah Bang? Okey, udah selesai ya. Oke, boleh silakan Okey, Bang. saya sambung menjawab pertanyaannya. Apakah kualitas dukungan sosial yang kita terima bisa mempengaruhi pandangan kita terhadap diri sendiri dan kehidupan kita lah? Ya, memang betul. Semasa saya arsiah hari itu, banyak dukungan sosial yang saya dapat daripada rakan-rakan saya, terutamanya dalam organisasi ataupun komuniti. Contohnya mereka prihatin terhadap kita. Bila mereka prihatin terhadap kita, kita akan menjadi lebih baik, dan untuk masa akan datang kita akan memperbaiki apa kesalahan kita. Contoh, kita tidak cukup rehat, dan untuk masa akan datang kita akan memperbaiki daripada segi rehat dan sebagainya. Menjawab soalan? Oke, cukup Bang, mungkin. Oke, terima kasih Bang Asmadi atas
atas jawaban dari pertanyaan saudara Aldi tadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Asmadi. Oke, terima kasih Bang Asmadi untuk mempersingkat waktu. Mungkin kita akan melakukan foto bersama. Boleh. Operator sudah siap? Mungkin nanti kamera diarahkan ke arah Bapak Ibu. Bapak Ibu aja arahin sini biar Iya, kameranya nanti diarahin. Kak, untuk panitia dokumentasi dari BTV ini kamera yang mana Kak ya? Yang tengah. Oke. Nggak apa-apa, biar kelihatan ininya juga. Agak miring Kak ya. Oke, mungkin untuk peserta dimohon berdiri juga untuk mengikuti foto bersama. Oh, nah. Operator siap ya? Operator nanti kalau saya bilang 1, 2, 3 mohon di picture ya, oke? Kameranya ikut yang ini. Oke, boleh lihat depan. Bang Asmadi. Oke. Boleh 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Bina Dharmanya, Bang Asmadi minta jempolnya. Boleh 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu dosen. Bapak mau bersapa-sapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Saya kangen sama dokter. Kami ramai di sini dokter. Sekali lagi terima kasih sudah menjadi tetamu terhormat kami pada kegiatan seminar internasional dan diskusi panel. Salam buat kawan-kawan MMK, salam rindu, salam hangat, salam One Malaysia. Dengar tak dia? Kirim salam sama Malaysia. Jawab. Ramai kami sini. Salam buat kawan-kawan ya. Ya, kirim salam juga sama Indonesia. Kalau ada masa, pergilah sini lagi ya. Insyaallah. Terima kasih. Ya, datang. Pamit ke sini. Oke, terima kasih. Nanti saya sapa dengan tarian. Oke, terima kasih Bang Asmadi atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Oke, setelah sesi dokumentasi selesai, terima kasih Bang Asmadi. Mungkin cukup sampai di sini. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan obrolan-obrolan lainnya di luar seminar ini. Mungkin terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Asmadi. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk ini acara akan saya serahkan kembali kepada MC. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita dan Bang Asmadi dalam kegiatan seminar ini. Baiklah teman-teman, karena ini sudah jam makan siang, sudah isoma, dan saya tahu teman-teman pasti lapar. Silakan yang sudah mendaftarkan diri di link yang awal, silakan mendekat ke meja registrasi untuk mengambil makan siang. Nah teman-teman, jangan lupa untuk kembali lagi ke ruangan ini pada pukul 13.15 ya. Ingat pada pukul 13.15. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan.